angin akan membawaku menuju kemenangan. Kisah dari rumah selalu sampai kepadaku berkat embusan angin. Dian hendak menarik Wahna ketika melihat Seliwar mengayunkan tinjunya tepat ke dada Wahna tanpa menahan sedikit pun kekuatan. Tapi tiba-tiba, Ergi! Wahna menangkap tinju Seliwar dengan tangan kirinya, mencengkeram kepalan tangan Seliwar dan meremasnya sedikit. Lepaskan! Lepaskan! Apa yang kamu lakukan? Lepaskan! Argi! Seliwar berteriak kesakitan tapi nada permohonannya penuh dengan ancaman. Dengan sedikit tekanan, Wahna memutar tangan kirinya yang masih mencengkeram kepalan tangan Seliwar. Ergi! Buk! Seliwar berteriak lagi dan langsung jatuh berlutut dengan tangan kanannya masih tergenggam oleh Wahna. Tampak tangan kanan Seliwar menunjukkan posisi terpelintir searah jarum jam. Lete Swing dan 19 murid lainnya tercengang. Pasalnya, Seliwar adalah salah satu murid yang memiliki fisik terkuat dari mereka. Bahkan, di Akademi Surya Dewa, hanya beberapa murid yang dapat menandingi kekuatan fisik Seliwar. Tapi kini, tepat di depan mata mereka, Seliwar benar-benar tidak berdaya di depan seorang pemuda yang berbadan kurus, bahkan tidak ada aura kekuatan sama sekali yang terpancar dari tubuhnya. Tidak berbeda dengan Zhe Nawang dan teman-temannya, rahang mereka jatuh dengan mulut menganga. Pengetahuan mereka tentang siapa Seliwar jelas sama dengan Lete Swing dan para murid lainnya. Begitu juga dengan orang-orang yang berada di sekitar maupun para pejalan kaki yang lewat. Mereka mulai berkerumun melihat adegan yang baru kali pertama terjadi di wilayah selatan kota Takusa ini. Suasana jalan menjadi sunyi. Hanya rintihan kesakitan dari Seliwar yang terdengar. Tiba-tiba suara angin bersiul, beberapa bayangan melesat mengiris udara, mendarat lembut dengan satu kaki di lantai jalan. Saudaraku, kita bertemu lagi. Mohon lepaskan mereka. Demi kami. Sanhu berkata ramah dan dengan hormat. Mata Lete Swing dan para murid di belakangnya melotot tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Belum selesai mereka terkejut dengan bagaimana Wahna dapat dengan mudah menangani Seliwar. Kini mereka dikejutkan lagi dengan sikap sopan dari Sanhu kepada pemuda kurus yang telah berbuat onar. Apalagi Sanhu memanggil pemuda itu dengan sebutan saudara, yang tentu menunjukkan bahwa pemuda itu bukanlah dari latar belakang biasa. Siapa yang tidak mengenal Sanhu di Akademi Surya Dewa? Sanhu adalah murid elit sekaligus putra dari wakil master Akademi Surya Dewa. Jelas statusnya lebih tinggi daripada Lete Swing yang hanya sebagai seorang murid dari tetua, bahkan bukan tetua inti. Dihan yang berada di sebelah Wahna tidak kalah terkejutnya melihat sikap sopan dari Sanhu dan para murid yang datang bersamanya. Ia melirik ke arah Wahna, berpikir di dalam hati. Siapa sebenarnya saudara muda ini? Kenapa Tuan Muda Sanhu begitu sopan kepadanya? Zhe Nawang mulai berkeringat dingin, jantungnya berdebar. Ia melirik ke kanan dan kiri. Kakinya melangkah mundur perlahan, ketika dirasa waktunya tepat. Dengan secepat kilat Zhe Nawang berlari tunggang langgang tanpa peduli adiknya, Cai Nawang, yang masih tidak sadarkan diri di bawah tiang lampu. Wahna tersenyum mengangguk tapi kaki kanannya menghentak pelan ke pantat Seliwar. Seliwar yang tadinya masih berlutut menahan rasa sakit di tangannya, seketika berguling di lantai jalan menuju Lete Swing. Lete Swing maju beberapa langkah, mendekat ke arah Sanhu, berkata seraya membungkuk sedikit. Senior, ini Anu. Senior. Jeti tadi ketika Senior. Anu apa? Aku akan bicara denganmu nanti. Kerjakan tugasmu. Sanhu berkata membentak tanpa mengubah ekspresi. Begitu Lete Swing dan para murid yang mengikutinya pergi, Sanhu dan 9 murid lainnya bergegas ke depan Wahna. Sanhu membungkuk sedikit. Saudaraku, maafkan kelancangan beberapa murid-murid tadi. Mereka memang perlu mendapatkan tindakan disiplin. Wahna juga membungkuk sedikit sebagai balasan atas kesopanan dan keramahan dari Sanhu dan para murid. Tidak apa-apa. Aku kebetulan akan ke perpustakaan sejarah. Sanhu kemudian melihat Dihan dan segera menyapa. Oh, Tuan Muda Dihan juga ada di sini. Dihan membungkuk sedikit. Salam, Tuan Muda Sanhu. Saudaraku, mari aku antar ke perpustakaan sejarah. Ini benar-benar hari keberuntunganku bisa bertemu denganmu di sini. Sanhu berkata menawarkan diri dengan senyum cerah di wajahnya. Sanhu dan ke-9 murid Akademi Surya Dewa yang bersamanya adalah murid-murid yang ikut serta dalam kompetisi antar akademi beberapa waktu yang lalu. Di mana beberapa murid Akademi Surya Dewa diselamatkan oleh Wahna dan kelompoknya ketika menghadapi sergapan dari murid-murid Akademi Seribu Langit. Sanhu adalah salah satunya yang diselamatkan oleh Wahna. Saudara, kami sebenarnya akan pergi ke Akademi Buana Raya untuk menemuimu. Tapi tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Laudo, satu dari 9 orang yang bersama Sanhu menyapa Wahna dengan ramah. Dihan terkejut lagi, meskipun ia telah melihat seberapa kuat Wahna sebelumnya, sama sekali tidak terpikirkan olehnya bahwa Wahna adalah seorang murid sebuah akademi. Terlebih yang didengarnya barusan adalah murid Akademi Buana Raya. Akademi yang tidak mudah untuk menerima seorang murid dan merupakan akademi yang paling disegani di daratan Liba. Kamu murid Akademi Buana Raya? Dihan bertanya setengah berbisik. Wahna menoleh dan tersenyum mengangguk. Sanhu yang berada di samping menambahkan. Saudara ini adalah dewa perang. Mata Dihan langsung membelalak kaget dan mengarahkan pandangannya ke arah Wahna dengan tatapan tidak percaya. Jadi kamu adalah dewa perang itu? Dihan berkata dengan tergagap takjub. Wahna terpana dengan julukan dewa perang yang didengarnya. Ini adalah pertama kalinya ia mendengar dirinya mendapat julukan. Dan yang lebih mengejutkannya adalah julukan itu sendiri. Dewa perang? Ucap Wahna dengan ekspresi heran. Melihat kebingungan dari ekspresi Wahna, Sanhu segera menjelaskan. Saudaraku, julukan dewa perang adalah dari kami para murid yang mengikuti kompetisi antar akademi beberapa waktu lalu. Dihan menambahkan, kakekku yang mengatakan bahwa ada dewa perang di Akademi Buana Raya sehingga kompetisi dimenangkan seluruhnya oleh Akademi Buana Raya. Ekspresi takjub dan kegembiraan tidak bisa disembunyikan di wajah Dihan. Ia kembali berkata dengan penuh bersemangat. Tidak disangka ternyata dewa perang menginap di rumahku. Wahna tersenyum canggung seraya menggaruk bagian belakang kepalanya. Kalian terlalu berlebihan memberiku julukan seperti itu. Sanhu segera menanggapi. Saudaraku, jangan merendah. Kamu layak mendapat julukan itu. Kami telah menonton aksimu pada kristal perekam.
Wahna tidak bisa berkata-kata. Ia hanya tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Baginya, julukan itu memang terlalu berlebihan. Ia membandingkan dengan bumi. Orang yang patut dijuluki Dewa Perang menurutnya adalah Viu Guanjia, jenderal Vietnam yang mampu mengusir Perancis dan Amerika ketika Perang Vietnam. Toko obat keluarga Nawang yang berada di wilayah selatan kota Takuse adalah toko obat terbesar di kota Takuse. Terletak paling selatan, kira-kira 3 km dari perpustakaan sejarah dan 2 km dari gerbang selatan kota Takuse. Terdiri dari 2 lantai yang kini dijaga ketat setelah kejadian pencurian di toko obat wilayah timur. Di sebelah toko obat, berdiri sebuah mansion mewah. Seluruh dindingnya terbuat dari campuran batu pualam dan logam dan dikelilingi pagar setinggi 2 meter dengan bahan yang sama. Ulian Nawang yang duduk di teras mansion mendongakkan kepalanya ketika mendengar suara langkah kaki yang cepat. Terlihat adiknya berlari kencang dengan wajah ketakutan. Ada apa? Ulian Nawang bertanya penasaran. Zieziek Nawang menunjuk ke arah gerbang mansion seraya mengatur napas yang tersengal tapi tidak mampu mengeluarkan sepatah kata pun. Ketika Ulian Nawang hendak bertanya lagi, sekelompok orang muncul memasuki gerbang mansion sambil membopong Chai Nawang yang kondisinya menyedihkan. Lebih menyedihkan daripada kondisi sebelumnya yang terjepit di antara 2 batang pohon. Mata Ulian Nawang memerah, wajahnya menjadi suram. Dengan suara berat ia bertanya, siapa yang melakukannya? Salah satu pengawal yang bersama Chai Nawang sebelumnya segera menjawab. Pemuda yang bersama Dihan yang melakukannya. Dia lagi. Memang benar-benar mencari kematian. Geram Ulian Nawang mengepalkan kedua tangannya dengan erat. Kemarahannya kemarin belum terlampiaskan. Penghinaan yang kemarin belum terbalaskan. Tapi kini ia menerima penghinaan untuk yang kedua kalinya. Kakak besar, sepertinya pemuda itu bukan orang sembarangan. Sanhu sangat sopan dan hormat padanya. Zieziek Nawang yang sudah mulai mengatur napasnya berkata menyampaikan. Ulian Nawang terkejut. Sanhu? Maksudmu Tuan Muda Sanhu? Tuan Muda Sanhu dari Akademi Surya Dewa. Zieziek Nawang mengangguk tegas. Benar. Bahkan Tuan Muda Sanhu memanggil pemuda itu dengan sebutan saudara. Ulian Nawang mengerutkan kening, lalu ia menoleh ke arah Artelok di sebelahnya. Coba cari informasi tentang pemuda itu. Artelok membungkuk sedikit sebagai tanggapan dan bergegas meninggalkan mansion. Kakak besar, tidak mungkin kita akan membiarkan hal ini begitu saja. Keluh Zieziek Nawang dengan suara muram. Tentu saja kita tidak akan membiarkan ini begitu saja. Tapi kita tidak boleh melakukannya secara terang-terangan. Jika Tuan Muda Sanhu menaruh hormat padanya, itu menunjukkan bahwa pemuda itu memiliki latar belakang yang tidak biasa. Paling tidak dari keluarga terkemuka di kota lain. Sahut Ulian Nawang dengan analisanya sendiri. Tampak sorot mata penuh siasat terlintas dari kedipannya. Wahna dan Dihan yang ditemani Sanhu dan para murid elit Akademi Surya Dewa sudah berada di lantai 2 perpustakaan sejarah. Pada lantai 2 ini, terpajang beberapa lukisan yang menggambarkan tentang beberapa peristiwa yang terjadi di daratan Liba. Salah satunya adalah serangan pasukan iblis sekitar 1500 tahun yang lalu. Meskipun lukisan-lukisan yang terpanjang di dinding hanya terdiri satu warna dan 2 dimensi, tapi detail dari setiap kejadian dapat dilihat dengan jelas. Benar-benar peristiwa yang mengerikan. Gumam Wahna pelan dengan mata masih memandang ke salah satu lukisan, di mana lukisan itu menggambarkan beberapa anak balita dimakan hidup-hidup oleh iblis besar dengan tanduk bercabang 3 di kepalanya. Sanhu yang mendengar ucapan Wahna menanggapi, ya, peristiwa itu memang mengerikan. Menurut beberapa tetua yang pernah ikut berperang ketika itu, hampir tidak ada tempat berlindung bagi manusia, terutama bagi mereka yang lemah. Dihan juga berkata menambahkan, kata kakekku, waktu itu sebenarnya pasukan iblis sudah terdesak dan dipukul mundur. Tetapi entah bagaimana, pasukan iblis mengetahui rencana salah satu jenderal Madya yang melakukan serangan menyelinap. 1000 pasukan khususnya tewas, termasuk sang jenderal Madya. Wahna mengangguk. Oleh karena itu, kini tugas kita sebagai generasi muda untuk menjaga daratan Liba dari kaum iblis ini. Tapi perlu diingat, manusia terkadang lebih kejam daripada iblis itu sendiri. Imbu Wahna kemudian. Sanhu dan beberapa murid saling memandang satu sama lain setelah mendengar kalimat terakhir Wahna. Kenapa manusia bisa lebih kejam daripada iblis? Tanya Sanhu penasaran. Orang-orang di dunia kultivator ini memang polos. Jika mereka di bumi, pasti mudah ditipu tiap detiknya, desah Wahna di dalam hati. Iblis menyerang kita tujuannya adalah darah dan daging tapi mereka tidak pernah memakan daging kaumnya sendiri. Tetapi manusia, mereka tidak hanya memakan daging monster, tapi juga daging kaumnya sendiri. Contoh paling sederhana adalah orang yang menindas orang lain. Jawab Wahna sedikit penjelasan. Sanhu dan para murid lainnya mendengarkan dengan seksama, lalu semuanya menganggukkan kepalanya seraya mengacungkan jempol ke arah Wahna. Saudaraku, pemikiranmu benar sekali. Manusia kadang ada yang berkhianat kepada kaumnya sendiri. Sanhu menanggapi jawaban Wahna sebelumnya. Karena tidak ada yang ia cari di lantai 2. Wahna dan Dihan bergegas ke lantai 3 yang merupakan lantai tertinggi dari perpustakaan sejarah. Begitu memasuki lantai 3, Wahna langsung tertegun ketika melihat lukisan yang menggambarkan sebuah lubang hitam besar. Lubang hitam itu mirip dengan sebuah portal yang sama seperti yang Wahna lihat di kedalaman hutan dangin tadi malam. Ia mendekati lukisan itu dan menatapnya dalam waktu lama. Dihan dan Sanhu saling memandang. Keduanya merasa aneh dengan Wahna yang tiba-tiba mengarah pada lukisan yang tepat berada di dinding depan mereka. Seorang lelaki tua yang duduk di sudut ruangan dengan mata terpejam seketika membuka matanya begitu merasakan ada seseorang yang berdiri di depan lukisan portal. Sanhu dan para murid membungkuk ke arah lelaki tua itu seraya menyapa dengan hormat. Salam, tetua. Lelaki tua itu mengangguk, lalu kembali menoleh ke arah Wahna. Selama ia menjaga ruangan di lantai 3 ini, baru kali ini ada yang memperhatikan secara khusus tentang lukisan yang didominasi oleh gambar lubang hitam. Bocah ini tidak biasa. Bagaimana dia bisa menyembunyikan kultivasinya hingga 7 tingkat? Di dalam hati, lelaki tua itu berkata penuh takjub. 16 tahun. Umur 16 tahun sudah berada di tahap Raja Alam tingkat ke-7. Apakah persepsiku sudah memudar karena usia? Lelaki tua itu kembali terkejut di benaknya. Sanhu yang melihat lelaki tua itu memandangi Wahna segera berkata menyampaikan. Teman itu adalah murid dari Akademi Buana Raya.
Kami mengantarnya berkunjung ke perpustakaan sejarah ini, tetua. Lelaki tua yang seluruh rambutnya telah memutih dan beberapa kulitnya telah keriput bangkit dari duduknya. Hal ini mengejutkan Sanhu dan para murid lainnya. Pasalnya, selama mereka mendapat giliran bertugas untuk beberapa waktu di perpustakaan sejarah ini, mereka belum pernah melihat lelaki tua itu bangkit dari kursinya. Bahkan beberapa murid sempat beranggapan bahwa lelaki tua itu dalam kondisi lumpuh. Melangkahkan kakinya, lelaki tua itu mendekati Wahna dan menyapa dengan hangat. Teman kecil, apakah kamu tertarik dengan lukisan itu? Bab ke-229. Sanhu dan para murid kembali saling memandang. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat lelaki tua itu berinisiatif menyapa orang lain, bahkan dengan senyum ramah di wajahnya. Padahal, selama ini hanya mengangguk dan menggelengkan kepalanya ketika berkomunikasi dengan para murid maupun tetua muda. Wahna yang tenggelam dalam pikirannya, tersentak sedikit, tersadar begitu mendengar suara tua di telinganya. Menoleh ke kanan, Wahna membungkuk hormat. Tetua, jika boleh aku tahu, lukisan tentang apa ini? Lelaki tua itu tersenyum. Ini adalah lukisan dari kakek guruku. Usia lukisan ini sudah ratusan ribu tahun. Menurut kakek guruku, lubang hitam itu adalah pintu menuju alam lain sekaligus bencana bagi alam ini. Wahna mengerutkan kening. Ia mengerti jika portal itu adalah sebuah pintu, tapi mendengar kalimat terakhir dari lelaki tua itu, rasa penasaran di dalam hatinya mulai terdorong semakin jauh. Melihat ekspresi di wajah pemuda belia ini, lelaki tua itu melanjutkan ucapannya. Dahulu kala, daratan Libah dan daratan Wajah adalah satu daratan. Kehidupan di daratan ini sangat damai hampir sama seperti sekarang. Bahkan lebih damai. Setelah berhenti sejenak, lelaki tua itu melanjutkan kalimatnya. Sampai suatu ketika pasukan iblis menyerang daratan ini, kekacauan terjadi di mana-mana. Hingga datang seorang pemuda dengan kekuatan yang sangat besar, membantu orang-orang di daratan ini, membasmi para iblis yang merajalela. Lelaki tua itu menghela napas, lalu melanjutkan lagi kisah yang diketahuinya. Singkat cerita, pemuda itu pun menjadi pemimpin daratan ini. Semuanya terkendali dengan baik dan kehidupan warganya tergolong makmur. Ribuan tahun kemudian, iblis kembali menyerang dengan jumlah berpuluh-puluh kali lebih besar dari sebelumnya. Tapi semuanya dapat diatasi oleh raja kami yang tadinya adalah pemuda yang menyelamatkan kami. Imbul lelaki tua itu. Wahna tetap diam. Ia mendengarkan dengan seksama apa yang disampaikan oleh lelaki tua itu. Dari sorot matanya, Wahna menafsirkan bahwa lelaki tua ini telah menyimpan cerita ini begitu dalam di benaknya. Lelaki tua itu kembali melanjutkan ceritanya. Namun, tiba-tiba lubang seperti di lukisan itu muncul dari atas langit. Ribuan orang keluar dari dalam lubang itu dengan kekuatan yang sangat besar. Mereka membantai semua orang yang mereka lihat di daratan ini tanpa memberikan alasan apapun. Karena raja kami tidak mungkin untuk menyelamatkan semua orang dari kekuatan yang lebih besar. Ia mengorbankan dirinya, membelah daratan ini menjadi dua. Belahan kecil itu kini disebut daratan Libah. Lanjut lelaki tua itu. Tampak ada kesedihan terdalam pada nada suaranya. Dengan sisa kekuatannya, raja kami menutup lubang hitam yang persis sama dengan yang ada di lukisan ini hingga menyedot semua orang yang tadinya keluar dari sana. Raja kami tewas saat itu juga dengan tubuh hancur menjadi debu. Pungkas lelaki tua itu. Ia menghela napas panjang mengakhiri ceritanya. Wahna, Sanhu, Dihan dan para murid yang mendengar ini terperangah. Baru kali ini mereka mengetahui bahwa daratan Libah awalnya adalah satu daratan dengan daratan Wajah. Lelaki tua itu kembali melanjutkan apa yang diceritakan oleh kakek gurunya. Setelah kami mengalami bencana itu, kami mengalami pengkhianatan dari orang-orang daratan lain. Keluarga raja kami diburu, dibantai bagi yang ditemukan. Tidak peduli tua, muda maupun anak-anak, semua dimusnahkan. Tapi, menurut kakek guruku, ada satu putra raja kami yang selamat dan berhasil melarikan diri bersama para istri dan seorang anak laki-lakinya. Namun sayang, hingga hari ini, kami tidak menemukan keberadaannya. Dengan rasa penasaran, Wahna bertanya, Tetua, apakah kakek guru dari Tetua adalah prajurit atau pengikut dari raja itu? Lelaki tua itu menghela napas dan terdiam sejenak. Lalu menjawab pertanyaan Wahna. Kakek guruku adalah pelayan raja kami. Meski dia seorang pelayan, raja kami tidak pernah memperlakukannya sebagai seorang pelayan. Raja kami malah menganggapnya sebagai bagian dari keluarganya. Lalu, bagaimana cara kakek guru Tetua mencari putra raja yang selamat itu? Wahna bertanya lagi. Marganya. Sahut lelaki tua itu menjawab singkat. Melihat Wahna menatapnya, lelaki tua itu melanjutkan. Marganya adalah Rahmu. Wahna langsung tercengang. Kepalanya seolah dihantam oleh balok besi besar yang kuat dan keras. Telinganya terasa berdengung setelah mendengar apa yang dikatakan lelaki tua itu. Ia terdiam membeku. Terlalu mustahil jika keluarganya adalah keturunan raja yang disebutkan oleh lelaki tua itu. Menenangkan dirinya, Wahna berpikir ada kemungkinan bahwa marga dari raja itu kebetulan sama dengan marga keluarganya saat ini. Tapi, sesaat kemudian, Wahna mendengar lelaki tua itu berkata melanjutkan. Di seluruh daratan Libah dan daratan Wajah, tidak ada yang memiliki nama marga yang sama dengan raja kami. Dan hanya kakek guruku dan murid raja kami yang mengetahui nama marga raja kami. Oleh karena itu pula, para pengkhianat raja kami mengalami kesulitan melacak keberadaan putra raja kami yang hilang. Tandas lelaki tua itu menyelesaikan kalimatnya. Wahna kembali terdiam, jantungnya berdebar. Asumsinya tentang adanya kesamaan nama marga pupus dengan perkataan lelaki tua itu. Ia kemudian bertanya, lalu bagaimana dengan murid sang raja? Lelaki tua itu kembali menghela napas. Raja kami memiliki 2 orang murid. Demi keselamatan mereka dan para pelayan serta orang-orang yang masih tersisa, raja kami membelah daratan ini. Akademi Buana Raya adalah peninggalan raja kami. Wahna kembali tertegun. Pikirannya seolah kacau balau karena semuanya terkait dengan keluarganya. Keluarga Rahmu. Menoleh ke arah lukisan, Wahna kembali memandang lukisan lubang hitam di depannya. Menggeser pandangannya ke bagian bawah lukisan. Terdapat deretan huruf aneh membentuk tulisan yang pernah Wahna lihat dan sepertinya tidak asing baginya. Apakah kakek guru dari Tetua juga yang menulis aksara ini? Tanya Wahna sambil menunjuk ke bagian bawah lukisan. Lelaki tua itu mengangguk. Benar.
Tetapi aku tidak tahu apa artinya. Wahna menoleh lagi ke arah tulisan itu. Memperhatikan apa yang tertulis di lukisan itu. Bergumam pelan. PISINTUSUMISNUSUJUSUNASALASAMTSAHTASA. Mata lelaki tua itu membelalak tak percaya ketika mendengar gumaman Wahna. Ia ingat dengan jelas ketika kakek gurunya mengucapkan kalimat yang sama persis dengan apa yang diucapkan Wahna. Teman kecil, bagaimana kamu bisa membacanya? Keterkejutan yang teramat sangat luar biasa tidak dapat disembunyikan dari raut wajah keriput lelaki tua itu. Wahna terdiam sejenak. Banyak pilihan yang kini berputar di kepalanya. Terutama tentang keselamatan keluarganya saat ini. Dengan mencari alasan lain, Wahna berkata seadanya. Aku membacanya begitu saja. Lelaki tua itu tertegun. Ia menatap Wahna lekat-lekat, sorot matanya seolah telah mengikat Wahna agar tidak kemana-mana. Bagaimana mungkin kamu membacanya begitu saja? Ini sangat mustahil. Lukisan ini sudah ratusan ribu tahun. Selain kakek guruku, belum ada yang mampu untuk membacanya. Wahna mengangkat bahunya tanpa daya. Aku sempat bermimpi melihat lubang hitam seperti pada lukisan ini. Ketika aku melihat tulisan ini, aku membacanya begitu saja. Tapi untuk artinya, tentu saja aku tidak tahu. Bermimpi. Lelaki tua itu bergumam mengulangi satu kata yang diucapkan Wahna. Di dalam hati, Wahna berkata dengan kesal. Siapa yang punya ide membuat aksara dan ucapan seperti itu? Benar-benar kurang kerjaan. Membuat lidah orang kesel saja. Setelah berbincang beberapa hal dengan lelaki tua penjaga lantai 3, Wahna membungkuk undur diri. Sanhu dan para murid semakin terkejut ketika tertua mereka yang misterius ini mengantar Wahna hingga ke lantai 1. Senyum cerah terlukis jelas di wajahnya yang keriput. Seolah telah bertemu cucunya sendiri. Bukan hanya Sanhu, para murid Akademi Surya Dewa yang berada di lantai 2 dan lantai 1 juga tidak kalah terkejutnya. Melihat lelaki tua itu berjalan beriringan dengan seorang pemuda yang baru pertama kali mereka lihat di perpustakaan sejarah ini, adalah pertama bagi semua murid. Saudaraku, aku akan mentraktirmu hari ini. Anggap saja sebagai ucapan selamat datang. Ajak Sanhu berkata dengan ramah menawarkan. Ia sangat bersemangat dengan kehadiran Wahna di sisinya. Bukan hanya Sanhu yang bergembira, 19 orang murid yang bersama Sanhu juga tampak menganggukkan kepalanya dengan mantap ke arah Wahna, mengamini apa yang dikatakan Sanhu. Wahna mengangguk sambil tersenyum. Ia sangat senang dengan keramahan murid-murid Akademi Surya Dewa yang bersamanya kali ini. Tiba di sebuah restoran yang tidak jauh dari perpustakaan sejarah, para pelayan restoran segera menyambut dengan hormat. Kedatangan murid-murid Akademi Surya Dewa nyaris seperti kedatangan tuan kota bagi para pelayan ini. Apalagi yang datang adalah tuan muda Sanhu. Seperti yang sudah-sudah, Wahna duduk di meja yang terletak di sudut restoran dan diikuti meja para murid di sebelah kirinya. Bagaimana kabar Bunsa? Wahna tiba-tiba menanyakan Bunsa, salah satu murid Akademi Surya Dewa yang pernah dibantunya ketika kompetisi antar akademi. Laudo yang berada di sebelah Sanhu menjawab. Dia sedang pelatihan tertutup. Tidak lama lagi akan mencapai tahap jenderal alam tingkat kedua. Sebelum melakukan pelatihan tertutup, Bunsa sering membicarakanmu. Dia sudah tidak sabar ingin pergi ke Akademi Buana Raya untuk berlatih bersama. Ujar Sanhu menambahkan. Wahna hanya tersenyum menanggapi. Ia pun tidak menyangka bahwa kegiatan kompetisi beberapa waktu lalu telah menambah saudara baginya dan tentunya bagi murid-murid Akademi Buana Raya itu sendiri. Apakah para nelayan di Laut Timur sudah ditemukan? Terdengar suara pengunjung yang berada di depan meja Wahna melontarkan pertanyaan kepada temannya. Belum. Yang aku dengar, desa sudah mulai mengerahkan beberapa penduduk untuk melakukan pencarian. Jawab teman pengunjung itu. Kenapa tidak meminta bantuan Akademi Surya Dewa saja? Pengunjung lain yang berada di meja yang sama menganjurkan. Mendengar ini, Sanhu yang posisinya membelakangi meja pengunjung itu menoleh ke belakang. Saudara, di mana nelayan yang hilang itu? Pengunjung itu menoleh dan baru tersadar ketika melihat seragam yang dikenakan Sanhu dan 9 orang lainnya adalah seragam Akademi Surya Dewa. Tuan muda, di Laut Timur. Di dekat Desa Layur. Sudah 3 hari ini penduduk Desa Layur mencarinya. Ada 22 orang yang hilang. Sahut pengunjung itu dengan hormat. Sanhu mengerutkan kening. Sepanjang yang dia ketahui, baru kali ini terdengar ada nelayan yang hilang di Laut Timur. Laut Timur adalah batas wilayah Takuse di bagian timur yang berhadapan langsung dengan Pulau Sanudapeni. Meski berhadapan, tetap saja dipisahkan oleh lautan yang luas ratusan kilometer. Laut Timur dikenal sangat tenang dan aman serta kaya akan sumber dapangan, terutama ikan. Sehingga banyak masyarakat yang memanfaatkan Laut Timur sebagai sumber penghasilan. Akademi Surya Dewa terletak 100 km di sebelah barat dari Laut Timur, tentu saja menjadi acuan perlindungan bagi penduduk desa yang berada di wilayah itu. Sanhu mengangguk. Kami akan membantu pencarian nelayan yang hilang. Terima kasih, Tuan Muda. Sahut 3 orang pengunjung yang sebelumnya membicarakan tentang hilangnya nelayan. Laudo berkata kepada Sanhu dengan penuh tanda tanya di wajahnya. Senior, kenapa tiba-tiba ada yang hilang di Laut Timur? Sungguh aneh. Sanhu terdiam sejenak. Lalu berkata kepada rekan-rekannya, kalian berlima kembali ke akademi. Laporkan masalah ini kepada ketua balai misi. 5 orang murid yang ditatap Sanhu segera mengangguk. 2 hari lagi, aku akan kembali ke akademi. Sambung Sanhu kemudian. Melihat Wahna yang tetap diam di sudut meja, Sanhu berkata, saudaraku, apakah kamu tidak ingin berkunjung ke akademi kami? Wahna menjawab, tentu saja aku ingin berkunjung. Bukankah sebelumnya aku pernah mengatakannya? Sanhu dan para murid lainnya langsung tersenyum celah. Mereka memang sangat menantikan kedatangan Wahna dan para murid Akademi Buana Raya yang mengikuti kompetisi beberapa waktu lalu. Keluarga Nawang. Ulian Nawang yang sedang duduk menunggu perawatan adiknya. Cai Nawang menunjukkan ekspresi yang semakin geram. Amarahnya seakan meledak saat itu juga. Bagaimana tidak? Tulang lengan kanan adiknya patah seperti telah dipukul oleh benda tumpul yang sangat keras. Belum lagi dengan tulang rusuknya yang retak beberapa. Bagaimana? Apakah ini bisa pulih dengan cepat? Tanya Ulian Nawang begitu melihat seorang tabib keluar dari ruang pengobatan. Tabib yang merupakan seorang lelaki tua dengan tubuh agak gemuk itu mendesah sebelum berkata menyampaikan. Mungkin 1 minggu, Tuan Muda. Dampak kerusakan ini murni dari serangan fisik.
Ulian Awang langsung mengerutkan alisnya. Ia sedikit terkejut atas apa yang didengarnya barusan. Murni serangan fisik. Sang tabib mengangguk dan menanggapi. Ya, murni serangan fisik. Jadi perawatannya harus bertahap. Jika ini adalah serangan berbentuk energi, maka pemulihannya akan lebih cepat dengan eliksir penguat tulang. Ulian Awang terdiam. Ia kembali mengingat bagaimana pemuda kurus itu mencengkeram lehernya dengan kuat. Ketika itu, dia tidak merasakan adanya energi maupun aura yang dipancarkan dari tubuh pemuda kurus itu. Apakah bocah itu melatih keterampilan fisik? Tapi bagaimana mungkin bisa sekuat itu? Beberapa pertanyaan muncul kembali di kepala Ulian Awang. Kakak besar, kamu harus membalaskan dendamku. Bajingan itu telah membuat aku terluka parah seperti ini. Chai Nawang berkata dengan lemah. Ketika Ulian Awang hendak membuka mulutnya, seseorang muncul dari pintu gerbang mension dengan terburu-buru. Sampir, ada berita apa? Ulian Awang langsung bertanya begitu melihat Sampir yang datang. Dengan hormat Sampir menjawab. Tuan muda, bocah itu dan Dihan sedang menuju desa Kulon. Ulian Awang bertanya lagi. Lalu bagaimana dengan Tuan muda Sanu dan para murid Akademi Surya Dewa? Mereka kembali ke perpustakaan sejarah. Sahut Sampir menjawab dengan cepat. Bab ke-230. Tuan muda, desa Kulon sudah ada di depan. Seorang kakek tua penjual manisan berkata selaya menunjuk arah gerbang desa di kejauhan. Kakek tua ini adalah seorang penjual manisan di pinggir jalan. Karena cucunya tidak kunjung datang menjemputnya, ia mengangkat keranjang bawaannya seorang diri dengan tertati-tati. Melihat kakek tua ini bukanlah seorang kultivator yang mampu menggunakan energi alam di dalam tubuhnya, Wahna dan Dihan berinisiatif untuk membantu mengantarnya pulang. Sedangkan dua keranjang yang dipukul sang kakek tua dimasukkan ke dalam cincin penyimpanan Wahna. Begitu jarak 2 hingga 2,5 kilometer sampai di gerbang desa, seorang anak laki-laki berusia sekitar 12 tahun berlari menghampiri kakek tua penjual manisan. Kakek, maafkan aku, kakek. Aku terlambat. Anak laki-laki itu berkata dengan ekspresi penuh penyesalan selaya menundukkan kepalanya. Tidak apa-apa. Kakek sudah dibantu dan diantar Tuan muda Dihan dan temannya. Sahut sang kakek tua sambil mengusap kepala cucunya itu. Doi, ayo beri salam kepada Tuan muda. Sambung sang kakek mengingatkan. Salam, Tuan muda. Sapa Doi, nama anak laki-laki yang juga cucu dari kakek tua penjual manisan. Wahna dan Dihan mengangguk sambil tersenyum. Dihan mengusap kepala Doi dan berkata dengan lembut. Anak baik, ayo kita kembali dulu ke desa. Kakek Doi harus segera beristirahat. Baru saja Dihan mengatakan itu, suara beberapa siulan angin membelah udara di sekitar. 5 sosok mendarat, 10 meter dari tempat Wahna berdiri. 4 orang lelaki tua dan 1 orang lagi adalah seorang pemuda yang tidak lain adalah Tuan muda Ulian Awang, sang jenius dari yang paling jenius di daratan Liba. Hahaha, bajingan sial. Kali ini tidak ada lagi yang akan menyelamatkanmu. Hahaha. Ulian Awang tertawa mengejek sambil menatap Wahna penuh dendam dan kebencian yang mengukir di dalam benaknya. Di saat berikutnya, sekitar 30 orang pengawal muncul dari balik pepohonan besar, bergegas berdiri di belakang 4 lelaki tua yang berada di sisi Ulian Awang. Doi, si bocah lelaki itu tampak gemetar. Tanpa sadar memegang sudut pakaian Wahna dan bersembunyi di belakangnya. Ada cahaya marah dari sorot matanya ketika melihat Ulian Awang dan kelompoknya. Wahna yang memperhatikan ini mulai bertanya-tanya di dalam hati. Apa yang dilakukan orang-orang ini kepada bocah ini? Tuan muda, dia membunuh ayahku. Dia juga membunuh ibuku. Doi tiba-tiba dengan berani berkata seraya menunjuk satu jari ke arah Ulian Awang. Air matanya mengalir begitu saja ketika Doi mengucapkan kalimat itu. Belum sempat Wahna merespon, Ulian Awang tertawa terbahak-bahak dan maju 2 langkah. Hahaha, bocah. Aku lupa membunuhmu juga saat itu. Apa kau pikir 2 tuan muda lemah itu akan membantumu hari ini? Jika kau ingin membalas dendam padaku, tunggu hingga 1000 tahun lagi. Tapi sayang, hari ini kau juga akan mati di tanganku. Hahaha. Sudut mulut Wahna melengkung mendengar kata-kata sombong dari Ulian Awang. Ia menoleh ke kiri bawah, melihat Doi yang bersembunyi di belakangnya. Siapa yang membunuh ayah dan ibumu? Dia. Doi seketika menunjuk kembali ke arah Ulian Awang tanpa ragu-ragu sedikit pun. Entah mengapa Doi tiba-tiba merasakan ketenangan begitu memegang tubuh tuan muda yang baru saja bertanya padanya. Saudara Dihan, bawa kakek dan bocah ini ke tempat yang aman. Wahna berkata melalui telepati. Dihan yang berada di sebelah Wahna tertegun sejenak ketika mendengar suara Wahna di benaknya. Ingin rasanya ia bertanya bagaimana Wahna dapat melakukan telepati itu, tapi sudah tidak ada waktu lagi untuk berdiskusi dengan situasi saat ini. Wahna maju 3 langkah, tapi seketika sosoknya menjadi buram dari pandangan semua orang. Sebuah tinju dengan derak petir yang melilit lengannya menuju dada Ulian Awang dengan kecepatan tinggi. Pada saat ini, wajah Ulian Awang langsung berubah drastis. Ia merasakan besarnya energi yang ada pada tinju yang mengarah padanya. Ketakutan yang pertama kali ia alami terlukis jelas di matanya. Bajingan, berani sekali kamu. Artelok yang berada di belakang Ulian Awang segera bereaksi. Ia melompat dengan kedua tangan mengepal penuh dengan energi seorang raja alam. Artelok mendarat tepat di belakang Wahna. Kepalan tangan membuka dan menghantam punggung Wahna dalam bentuk serangan telapak tangan yang kuat. Pada saat yang bersamaan, tinju yang disertai elemen petir juga mendarat tepat di dada Ulian Awang dengan mantap. Suara ledakan teredam terdengar seiring Ulian Awang menjerit dan dikirim terbang dengan tubuh melengkung ke depan. Berhenti ketika menabrak batang pohon besar di tepi jalan yang penuh dengan semak belukar. Dada Ulian Awang hangus dengan pakaian yang hampir setengahnya seperti terbakar. Entah berapa banyak darah yang dimuntahkan dari mulutnya. Namun, semua orang tercengang ketika pukulan telapak tangan Artelok yang telah mendarat di punggung pemuda kurus itu tidak berpengaruh sama sekali. Mereka melihat pemuda itu tetap berdiri di tempatnya. Tidak sedikit pun bergerak, apalagi berpindah seolah tidak ada yang terjadi padanya. Artelok lebih tercengang daripada orang lain. Ia merasa sulit untuk percaya bahwa pemuda yang bisa ia sebut sebagai seorang bocah dan hanya berada pada tahap prajurit alam tingkat ke-9 tidak terpengaruh sedikit pun dengan pukulan telapak tangannya. Padahal, jika Artelok tahu bahwa kultivasi Wahna telah berada di tingkat ke-7 Raja Alam, mungkin ia akan membenturkan kepalanya karena tidak percaya.
Dengan kultivasi saat ini, Wahna dapat melawan tingkat ke-9 Raja Alam dengan mudah. Bahkan, untuk melawan tahap Kaisar Alam tingkat pertama, ia hanya membutuhkan sedikit usaha. Belum lagi Wahna memiliki banyak kartu as untuk melumpuhkan lawan yang lebih kuat. Mustahil! Ini benar-benar tidak mungkin. Mustahil! Artelok bergumam, tapi suaranya yang sedikit keras dapat didengar oleh semua orang. Wahna segera berbalik dan menyambar leher Artelok dengan tangan kirinya. Dengan sedikit tekanan dan elemen petir, mata Artelok menonjol keluar. Tidak ada teriakan sama sekali. Suaranya tercekat akibat saluran napas di batang lehernya telah dihentikan oleh cengkeraman lengan Wahna yang kuat. Di saat berikutnya, kepala Artelok meledak karena sengatan petir tegangan tinggi. Darah dan potongan daging dari kepala Artelok menghujani jalan dan sebagian mengenai para pengawal yang masih berdiri tercengang di belakang para pengawal khusus keluarga Nawang. Bahkan, potongan daun telinga Artelok ada yang masuk ke mulut salah satu pengawal yang ternganga. Ketika hendak berbalik lagi, sebuah energi besar dari 3 pengawal khusus keluarga Nawang meluncur ke arah Wahna. Dengan sigap, Wahna membuat perisai pelindungan dari energi mental. Bam! Wahna terdorong mundur 5 langkah dengan posisi kaki kanan di belakang sebagai penyangga. Arsetong menoleh ke arah Arpak, berteriak memberi perintah dengan cepat. Bawa Tuan Muda pergi. Cepat! Seketika Arpak melompat mundur, menangkap tubuh Ulian Nawang dan melesat pergi meninggalkan lokasi tempat pertarungan. Arsetong dan Arduek menatap Wahna dengan dingin. Mereka benar-benar tidak menyangka bahwa pemuda yang tampak lemah di depannya ini akan langsung menyerang terlebih dahulu tanpa bicara sepatah kata pun. Sedangkan para pengawal keluarga Nawang yang lain, kini wajah mereka suram. Ketakutan dan kengerian mulai merayapi seluruh tubuh mereka. Artelok yang merupakan pengawal khusus saja dapat diledakkan kepalanya dengan mudah oleh pemuda yang berdiri tenang di depan mereka saat ini. Apalagi mereka yang hanya pengawal biasa. Wahna melangkahkan kakinya mendekati Arsetong dan Arduek. Melihat ini, keduanya mulai merasakan ada yang tidak beres dengan kekuatan pemuda berbaju putih dengan bercak darah ini. Mereka sama sekali tidak bisa merasakan energi di dalam tubuh pemuda itu. Tapi, dengan pengalamannya sejauh ini, baik Arsetong maupun Arduek tetap tidak menempatkan Wahna di matanya. Mereka menganggap Artelok sebelumnya telah ceroboh dalam bertindak. Tidak memperhitungkan segala sesuatunya dengan baik. Para pengawal keluarga Nawang melihat pemuda kurus itu tersenyum. Tapi bukan senyum yang menyenangkan apalagi menenangkan. Senyuman itu terasa lebih menyeramkan daripada apapun yang pernah mereka lihat. Seolah senyum kematian yang ada di depan mata mereka. Wahna melompat ke udara dan meluncur ke arah Arsetong dengan tinju yang penuh dengan kilatan petir biru keunguan. Arsetong yang telah bersiaga, menyeringai dingin dan membentuk perisai energi. Arduek tidak tinggal diam. Ia menyatukan kedua telapak tangannya di depan dadanya. Seketika cahaya abu prak bersinar dari gabungan telapak tangannya. Namun, begitu Wahna hanya beberapa detik lagi berada di depan Arsetong dan Arduek, tiba-tiba Wahna menghilang. Arsetong dan Arduek saling memandang dengan kebingungan. Tapi sesaat kemudian, mereka berdua mendengar jeritan yang melengking dari para pengawal yang bersamanya. Begitu mereka berdua menoleh, Wahna telah berdiri di antara mayat-mayat pengawal yang kini tidak bergerak lagi. Darah berceceran membasahi jalan, perlahan meresap memasuki tanah. Kediaman keluarga Nawang. Pada saat yang sama, paman dari Meketo Nawang atau bisa disebut kakek kedua dari Ulian Nawang, datang dari kota distrik. Mara Nawang adalah adik dari ayah Meketo Nawang. Mereka berbincang di ruang aula dengan penuh sukacita, terutama ketika berbicara tentang kejeniusan dari Ulian Nawang yang hingga kini belum tertandingi dari sekian banyak generasi muda. Namun tiba-tiba, penjaga gerbang masuk ke pintu aula dengan tergesa. Ada raut ketakutan di wajahnya. Patriark, Tuan Muda Ulian Nawang terluka. Lapor sang penjaga. Apa? Baik Meketo Nawang maupun Mara Nawang berkata serempak dan seketika mereka berdiri secara bersamaan. Meketo Nawang bertanya dengan nada tinggi. Di mana sekarang? Di balai pengobatan bersama pengawal Arpak. Jawab sang penjaga dengan suara bergetar. Meketo Nawang dan pamannya, Mara Nawang, bergegas ke balai pengobatan yang berada di ujung selatan pekarangan kediamannya. Begitu melihat kondisi Ulian Nawang, bukan hanya Meketo Nawang yang tampak marah, bahkan Mara Nawang lebih marah dari yang lain. Siapa yang melakukan ini? Tanya Mara Nawang dengan geram. Suaranya menggelegar dengan aura kaisar alam tingkat kedua awal yang sedikit bocor. Merasa tertekan dengan aura ini, Meketo Nawang segera menenangkan. Paman, tolong tahan auramu. Menyadari semua orang hampir jatuh berlutut, Mara Nawang menghela napas dan menarik kembali auranya. Arpak yang tidak lagi tertekan dengan aura Mara Nawang, segera menjawab dengan hormat. Ini dilakukan oleh seorang pemuda yang bersama Tuan Muda Dian Tibu. Keluarga Tibu? Sudah berani rupanya. Mara Nawang menggertakkan giginya sambil mengepalkan kedua tangannya. Lalu menatap Arpak dan bertanya dengan mata memerah. Di mana mereka sekarang? Mereka berada di desa Kulon. Arsetong dan Arduek sedang bertarung dengan pemuda itu. Jawab Arpak dengan cepat. Bawa aku ke sana. Ketika suara Mara Nawang jatuh, tangan Arpak disambar oleh Mara Nawang dan melesat ke udara, menghilang dari pandangan semua orang. Desa Kulon. Wajah Arsetong dan Arduek sangat suram kali ini. Puluhan pengawal yang datang bersamanya kini tidak satu pun ada yang selamat. Semuanya tergeletak menjadi mayat. Bahkan beberapa di antara mereka sudah tidak lagi memiliki kepala di tubuhnya. Bajingan, apakah kamu berpikir dapat mengalahkan kami berdua? Kami adalah pengawal khusus keluarga Nawang. Kami telah berada di tahap rush. Belum selesai Arduek berkata untuk menyombongkan dirinya. Sebuah tinju mendarat tepat di perut bagian atasnya. Bam! Arduek terlempar dengan kecepatan yang sangat cepat hingga ia tidak tahu apa yang terjadi padanya. Beruak! Dalam jarak pendek, kurang dari 50 meter, tubuh Arduek menghantam batang pohon besar, menyebabkan batang pohon itu retak di beberapa bagian. Buk! Jatuh ke tanah, Arduek memuntahkan beberapa teguk darah. Memegang dadanya, Arduek menunjuk ke arah Wahna dengan tangan gemetar dan tergagap. Dia bukan prajurit alam. Arsetong yang sudah terpana dengan pergantian peristiwa yang begitu cepat kembali tersadar dalam kenyataan. Ia melihat tatapan ketakutan di wajah Arduek yang terbaring tidak berdaya di tepi jalan. Begitu ia menoleh ke arah Wahna, Wahna telah melesat ke arah Arduek. Krak!
Suara remuk tulang leher Ardue membuat bergidik Dihan dan Arsetong yang kembali tercengang. Kecepatan Wahna terlalu cepat hingga Arsetong tidak sempat untuk bereaksi. Melihat jumlah poin pengalamannya, Wahna mendecakkan lidahnya dan berkata di dalam hati. Masih kurang 2 poin. Sistem, apakah tidak ada bonus? Toh hanya kurang 2 poin. Namun hingga suara teriakan marah Arsetong terdengar, sistem tetap tidak menjawab. Bajingan. Bedebah. Kurang aja. Kamu kepala Aat. Begitu teriakan dan kata umpatan itu jatuh dari mulut Arsetong, sebuah telapak tangan hitam sebesar pintu rumah mengarah ke tubuh Wahna. Wahna langsung menyeringai. Telapak dewa. Raung Wahna di benak, dan seketika cahaya keemasan muncul dari telapak tangannya yang menjulur ke depan. Cahaya keemasan itu kian membesar hingga berukuran sama dengan telapak tangan hitam milik Arsetong. Blaa. Suara bentrokan kedua telapak tangan raksasa yang terbentuk dari energi, bergema hingga ke tengah desa, yang mengejutkan penduduk desa di dalamnya. Suara apa itu? Ada yang bertarung di depan gerbang desa. Apa kamu tidak tahu? Ayo kita lihat. Jangan dekat-dekat. Terkena imbas serangan bisa modiar dirimu. Bab ke-231. Jangan dekat-dekat. Terkena imbas serangan bisa modiar dirimu. Begitu suara bentrokan menghilang, telapak tangan hitam juga mulai memudar dan menghilang secara perlahan, terlahap oleh telapak tangan keemasan. Detik berikutnya, telapak tangan keemasan terus melaju ke arah Arsetong. Wajah Arsetong menegang dan seketika memucat. Ia merasakan kuatnya energi yang terkandung di dalam serangan telapak tangan keemasan itu. Ingin menghindar tapi sudah tidak ada lagi kesempatan. Bam! Telapak tangan keemasan itu mendarat tepat di dada Arsetong, sedikit di atas jantungnya. Arsetong dikirim terbang terbalik seperti layang-layang putus, menghantam gundukan tanah yang meninggi di dekat pohon, jauh di belakangannya. Ting! Selamat Tuan. Teknik telapak dewa telah naik level. Level saat ini adalah 7/10. Mendengar notifikasi sistem, Wahna hampir melompat kegirangan. Sudah lama sekali teknik ini tidak naik level, padahal Wahna telah melatihnya berulang-ulang kali. Di bawah pohon, wajah, rambut dan seluruh tubuh Arsetong berantakan dengan tanah sedikit basah yang menempel di beberapa bagian tubuhnya. Dengan susah payah, Arsetong berusaha bangkit tapi jatuh kembali sambil menekan dadanya. Sama seperti Ardue, ia menunjuk jari ke arah Wahna dengan suara gemetar dan sedikit tergagap. Kamu Raja Alam. Kamu bukan prajurit alam. Dihan yang mendengar ucapan Arsetong, menjatuhkan rahangnya seketika, mulutnya terbuka lebar memandang Wahna dengan penuh ketidakpercayaan. Awalnya, Dihan mengira Wahna hanya memiliki fisik yang sangat kuat ketika melawan Arpak di tengah kota. Tapi keraguan mulai muncul ketika dia melihat Wahna meledakkan kepala Atelok beberapa saat yang lalu. Dan saat ini, Arsetong yang sudah berada pada tahap Raja Alam tingkat ke-5 puncak, dikalahkan dengan mudah, hingga suara Arsetong barusan mengkonfirmasi tentang kultivasi Wahna yang sebenarnya. Wahna menatap Arsetong dan tersenyum tipis. Ia mengatakan bahwa aku berada pada tahap prajurit alam. Siapa? Mendengar jawaban pemuda di depannya, dan melihat senyum yang menakutkan, Arsetong berkeringat dingin. Menyeret tubuhnya ke belakang begitu pemuda kurus itu mulai mendekatinya perlahan. Kurang aja. Berani sekali kamu melukai cucuku. Tiba-tiba suara tua menggelegar seperti guntur memenuhi ruang sekitar. Dua sosok mendarat di depan Wahna. Kira-kira 50 hingga 60 meter jaraknya. Pengawal Arpak yang melihat Arduek dan Artelok. Kedua saudaranya yang sudah tidak bernyawa, matanya memerah. Tatapan mematikan diarahkan kepada Wahna sambil menunjuk dengan penuh kebencian. Dia yang melukai tuan muda. Marenawang sedikit tertegun ketika melihat siapa yang telah melukai cucunya hingga begitu parah. Dia tidak pernah menyangka bahwa pemuda yang ditunjuk oleh Arpak masihlah seorang bocah, masih berusia 16 tahun lebih sedikit. Selain itu, kultivasinya tergolong tinggi. Sama dengan penglihatan para pengawal khusus dan yang lainnya, menurut penglihatan Marenawang, Wahna berada pada tahap prajurit alam tingkat ke-9. Bocah, kamu sebenarnya salah satu jenius yang pernah aku lihat selama 1000 tahun terakhir, tapi karena kamu berani melukai cucuku, maka kejeniusanmu akan berakhir sampai di sini. Marenawang berkata dengan tenang, tapi hatinya sangat marah jika mengingat kondisi Ulya Nawang yang menyedihkan. Sial, tua bangka ini berada di tahap kaisar alam tingkat kedua. Apa yang harus aku lakukan? Wahna mulai memutar otaknya. Meski ia mampu untuk melawan, namun itu tidak akan bertahan lama. Ia tidak akan bertindak bodoh hanya dengan mengandalkan keberanian semata. Belum selesai Wahna dengan pikirannya. Tiba-tiba Marenawang melesat ke arah Wahna sambil melayangkan pukulan telapak tangan. Seketika Wahna bereaksi. Ia mengayunkan tinjunya ke arah telapak tangan Marenawang secara langsung. Boom! Bentrokan telapak tangan dan tinju menimbulkan suara ledakan keras. Debu dan dedaunan kering di sekitar berterbangan akibat gelombang energi yang tercipta dari bentrokan itu. Marenawang terdorong mundur 3 langkah, tapi Wahna terhuyung mundur hingga 10 langkah bahkan masih ada setengah langkah lagi. Tampak darah mengalir dari sudut mulutnya. Tatapan terkejut nampak di mata Marenawang. Tidak terduga bahwa kekuatan fisik dari pemuda di depannya ini cukup tangguh. Dia telah berada pada tahap kaisar alam, tapi hanya seorang prajurit alam belaka dapat menahan serangan telapak tangannya dan hanya terluka sedikit. Sejauh yang Marenawang alami, belum ada yang mampu menahan teknik serangan telapak tangan ini. Bahkan satu tingkat lebih tinggi darinya akan terluka parah. Tapi kali ini, semuanya telah mengubah sejarah pukulan telapak tangannya yang begitu mematikan, tidak mampu membunuh seorang prajurit alam. Jika hal ini sampai tersebar, maka reputasinya sebagai pemilik teknik telapak tangan suci akan hancur. Ia tidak akan lagi memiliki wajah untuk bertemu para elit di kota distrik maupun ibu kota. Sungguh sebuah aib yang tidak bisa ditoleransi. Dengan pemikiran ini, niat Marenawang semakin kuat untuk membunuh pemuda kurus di depannya terlepas dia masih muda atau tidak. Melihat Wahna melesat ke udara, Marenawang menyeringai. Ia segera menyusul dan menyerang tanpa menahan kekuatan. Pertarungan di udara membuat orang-orang yang berada di bawah memandang takjub. Yang terlihat hanyalah lesatan cahaya hijau dan kuning. Sesekali cahaya hijau mengejar cahaya kuning dan sesekali cahaya kuning mengejar cahaya hijau. Terus berulang tanpa henti. Mewarnai langit bak pelangi 2 warna. Arpak mengalihkan pandangannya ke arah Dihan yang masih mendongak menatap ke langit.
Ia tersenyum dingin dan melangkahkan kakinya ke arah Dihan dengan mantap. Merasakan ada yang mendekat, Dihan segera mengalihkan pandangannya. Doi, bawa kakekmu ke dalam desa. Cepat, bisik Dihan kepada bocah laki-laki di sampingnya. Melihat Doi yang bergegas pergi dengan kakeknya, Dihan segera mengeluarkan pedangnya. Dapat dipastikan ia tahu bahwa pengawal Arpak bukanlah tandingannya. Tapi tidak ada lagi yang bisa ia lakukan selain melawan. Arpak menyeringai. Sebagai ganti nyawa kedua saudaraku, maka membunuhmu dapat meredakan sedikit kemarahanku. Aku akan memotong-motong tubuhmu menjadi beberapa bagian. Di udara, entah berapa ratus kali Wahna dan Marenawang saling bertukar pukulan. Meski Wahna memiliki fisik yang didukung dengan tubuh naga kuno, kultivasinya masih terpaut jauh dengan Marenawang yang telah berada di tingkat kedua Kaisar Alam. Kecuali Wahna dapat meningkatkan kultivasinya satu tingkat lagi, maka melawan Marenawang hanya membutuhkan sedikit usaha. Fisik bocah ini sangat luar biasa, pikir Marenawang di benaknya dengan kaget. Wahna yang masih mencari cara untuk mengalahkan Marenawang. Seketika lengah begitu melihat Arpak melesat menuju Dihan. Telapak tangan yang terbentuk dari energi alam yang kuat mendarat tepat di dadanya. Bung! Ledakan besar memekakan telinga terdengar seiring cahaya kuning pecah menyilaukan di angkasa. Tubuh Wahna diluncurkan ke bawah dengan sangat cepat. Menghantam tanah, jatuh tepat berada di sisi Dihan yang sudah terbaring tidak berdaya akibat pukulan Arpak. Lubang melingkar sebesar 3-4 meter tercipta di mana Wahna jatuh, seolah menciptakan kawah kecil sedalam 1 meter. Seteguk darah dimuntahkan dari mulutnya. Wahna bangkit dan mengambil posisi berlutut dengan satu kaki, menyeka darah yang tersisa dari mulutnya. Melihat Arpak yang masih berdiri 5 meter dari tepi lubang, Wahna langsung menyeringai dan menjentikan jarinya yang masih penuh dengan darah. Arpak yang melihat pemuda kurus itu tersenyum seram ke arahnya segera tersadar, rasa ngeri merayap di sekujur tubuhnya. Arpak hendak melompat mundur tapi tiba-tiba ia merasakan ada sebuah energi asing memasuki kepala melalui dahi, meledak di dalam kepalanya, menyebabkan pandangannya menjadi tidak lagi fokus, lalu buram. Kemudian gelap gulita. Ting! Selamat Tuan. Anda telah berhasil menerobos ke tahap Raja Alam tingkat ke-8. Poin pengalaman. Merasakan perubahan fluktuasi energi di sekitar, Marenawang terkejut begitu melihat adanya aliran energi yang sangat kuat menuju tubuh pemuda belia itu. Raja Alam. Bocah ini sebenarnya berada pada tahap Raja Alam. Usia semuda ini berada di tahap Raja Alam. Tanpa sadar Marenawang berkata pada dirinya sendiri. Ia benar-benar tidak habis pikir dengan apa yang dilihatnya hari ini. Ketika baru melihat pemuda itu sebelumnya, ia sudah terkejut dan kagum dengan tingkatan kultivasinya. Tapi sekarang, semuanya melebihi dari imajinasinya. Marenawang merasa otaknya tumpul berhenti bekerja. Tidak mampu mencari alasan yang dapat menjelaskan bagaimana bocah di depannya ini bisa memiliki kultivasi setinggi ini di usia yang begitu muda. Begitu merasakan energi yang besar melesat ke arahnya, Marenawang segera tersadar dari lamunannya. Tapi kecepatan bola biru keunguan yang disertai derak petir menyambar telah melampaui perkiraannya. Dengan tergesa, Marenawang membentuk perisai energi. Bung! Lagi! Ledakan besar yang memekakan telinga bergema di udara. Perisai energi milik Marenawang hanya retak sedikit. Meski begitu, hal ini sangat mengejutkan bagi Marenawang karena kekuatan pemuda yang baru saja ia pukul jatuh meningkat tajam. Belum selesai dengan kejutan akan peningkatan kekuatan Wahna, bola petir keunguan kedua menghantam perisai energi yang dirilis Marenawang. Bung! Klak! Pia! Perisai retak total dan hancur menjadi serpihan seperti kaca pecah. Tapi di saat berikutnya, bola petir ketiga meluncur dengan cepat dan tidak memberi kesempatan bagi Marenawang untuk menghindar atau memblokirnya. Bung! Marenawang terpental mundur hingga 100 meter. Pandangannya sedikit kabur akibat sengatan petir yang membakar. Baru saja Marenawang mengerjakan matanya, bola petir keempat, kelima dan keenam sudah berbaris rapi menuju Marenawang, membombardir dada Marenawang bertubi-tubi. Bung! 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 Ergih! Marenawang terlempar diiringi lengkingan teriakan yang memilukan. Ia dikirim terbang seperti dedaunan kering yang terhempas angin tanpa arah. Belum sempat menstabilkan posisinya, Marenawang melihat pemuda itu sudah berada di atasnya, menghujamkan tinjunya, tepat di dadanya. Bang! Ergih! Lagi! Marenawang berteriak kencang seiring tubuhnya diluncurkan ke bawah seperti peluru yang ditembakkan dari moncong senapan. Tulang rusuknya patah, organ dalamnya terasa bergeser yang membuat rasa sakit yang sangat luar biasa. Belum sempat menyentuh tanah, mata Marenawang melotot dengan sangat tidak percaya. Ia melihat kaki pemuda yang dianggapnya hanya seekor serangga itu menghantam perutnya. Bam! Ergih! Marenawang berteriak lagi untuk yang kesekian kalinya. Ia diluncurkan kembali ke udara dengan tubuh melengkung ke depan seperti digantung tanpa tenaga dan dah. Tidak hanya organ dalamnya yang kini bergeser, tapi usus di dalam perutnya mulai hancur akibat benturan yang sangat keras. Meski seluruh organ dalamnya hancur, tidak mudah membuat seorang kultivator tingkat Kaisar Alam untuk mati. Mereka masih dapat mempertahankan hidupnya selagi kepalanya masih bersatu dengan tubuhnya, selagi jantung masih menyatu di dalam dadanya. Bahkan, jika diberi waktu yang cukup, organ dalam yang telah hancur akan segera pulih seperti semula. Wahna tidak ingin memberi kesempatan sedikit pun bagi Marenawang untuk bereaksi. Melesat ke udara, menyusul laju Marenawang dan... Bam! Wahna kembali meninju punggung Marenawang dengan keras, hingga benturan tinju itu menonjol keluar dari dada Marenawang. Ergih! Marenawang kembali diluncurkan ke bawah dan menghantam lantai jalan dari tanah yang padat dan keras. Bung! Debu, dedaunan dan potongan kayu, batu kerikil, berterbangan ke udara, menciptakan tirai yang menutupi satu-satunya jalan desa. Pada saat yang sama, Dihan dan warga desa Kulon yang menyaksikan adegan ini hanya membuka matanya lebar-lebar. Tidak satu pun dari mereka yang mulutnya tertutup. Kepala mereka mengikuti arah Marenawang yang sebentar diluncurkan ke atas dan sebentar lagi meluncur ke bawah dan berhenti, ketika tirai debu terbentuk di jalan desa mereka. Begitu tebaran debu menghilang, lubang sedalam 2 meter dengan lebar sekitar 5 meter tercipta di tengah jalan desa, yang tentu akan memutus akses jalan desa itu sendiri. Di tengah lubang itu, Marenawang terbaring tertelungkup dengan tubuh setengah gosong, penuh luka dan berlumuran darah. Dengan susah payah, Marenawang mendongakkan kepalanya,
menatap pemuda kurus yang kini berada tepat 1 meter di depannya. Kamu akan menyes. Mata Marenawang membelalak tidak percaya ketika ia melihat tubuhnya sendiri terbaring tanpa kepala. Wahna bergegas melompat ke sisi Dihan dan memberinya pil pemulihan. Minum ini agar luka dalammu cepat pulih. Mengabaikan tatapan kaget Dihan akan pil pemulihan di tangannya, Wahna beranjak pergi mendekati mayat-mayat yang bergelimpangan. Melucuti semua cincin penyimpanan dan senjata mereka, tidak menyisakan apapun yang berharga dari tubuh setiap orang. Tuan muda, siapa pemuda itu? Seorang pria setengah baya yang juga adalah kepala desa dari desa Kulon bertanya kepada Dihan yang baru saja memulihkan kondisinya. Dihan yang masih terpana dengan Wahna, menoleh dan menjawab. Dia temanku, seorang murid dari Akademi Buana Raya. Kepala desa terkejut. Semua orang tahu tentang Akademi Buana Raya yang terkenal sangat disegani di daratan Liba. Tetapi baru kali ini, mereka melihat dengan mata kepala sendiri seorang murid dari Akademi Buana Raya muncul di dekat desa mereka. Bahkan di kota Takusa, mereka tidak pernah melihat murid dari Akademi Buana Raya. Kepala desa bergumam pelan dengan tatapan penuh kagum. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh orang-orang, bahwa Akademi Buana Raya memang memiliki murid yang hebat. Sebelum dia menanggapi, kepala desa kembali berkata setelah mendesah. Orang-orang dari keluarga Nawang itu sering sekali bertindak semaunya. Doi, bocah laki-laki, cucu dari kakek penjual manisan, segera menghampiri Wahna ketika melihat Wahna berjalan ke arah gerbang desa. Ia membungkuk dalam-dalam. Tuan muda, terima kasih. Mengucapkan kalimat itu, air mata Doi sudah mengalir dengan mata memerah. Wahna tersenyum dan merangkul pundak Doi. Ayo, kakak ingin bertamu ke rumahmu. Mendengar Wahna menyebut dirinya dengan sebutan kakak untuk dirinya, seketika Doi menghapus air matanya. Doi menoleh. Tuan muda sangat kuat. Panggil aku kakak, oke? Sambil mengatakan itu, Wahna mengusap kepala Doi. Bab ke-232. Ketika memasuki gerbang desa, Wahna mendapati bahwa desa Kulon tergolong desa yang biasa seperti desa lainnya. Rumah hunian cukup sederhana dan layak dijadikan tempat tinggal. Tidak seperti tempat tinggal yang ada di desa Balian dan desa Dangin yang nyaris tidak bisa dikategorikan sebagai rumah manusia. Sepertinya tuan kota cukup bagus dengan rakyatnya, gumam Wahna di dalam hati. Tuan muda, terima kasih telah bersedia singgah di desa kami yang kecil ini. Kepala desa menyapa ketika Wahna hendak duduk di teras depan rumah Doi. Wahna membungkuk sedikit. Paman, maaf jika barusan mengganggu ketenangan penduduk desa. Melihat tingkah laku yang begitu sopan, baik kepala desa maupun penduduk desa yang lain seketika terkejut. Tidak biasanya seorang yang kuat apalagi memiliki status sebagai murid akademi terkemuka bertindak sopan kepada seorang kepala desa belaka. Biasanya mereka akan bertingkah sombong dan arogan. Atau paling tidak hanya menganggukkan kepalanya sebagai tanggapan. Sebagai contoh saja adalah keluarga Nawang. Baik tuan muda hingga pelayan terbawah tidak akan pernah meletakkan orang-orang seperti warga desa ini di matanya. Tentu saja Wahna berbeda. Tubuh Wahna memang berasal dari dunia ini, tetapi jiwanya berasal dari bumi. Apalagi Wahna adalah orang yang berasal dari tempat yang menjunjung tinggi perilaku kesopanan terhadap orang lain, terutama kepada orang yang lebih tua. Meski begitu, tidak semua orang yang lebih tua harus mendapat perlakuan sopan dan penghormatan. Hanya orang yang memang layak untuk mendapatkannya. Tuan muda terlalu sopan. Kepala desa membungkuk dengan hormat. Wahna tersenyum hangat lalu bertanya dengan nada sedikit serius. Apakah keluarga Nawang sering melakukan tindakan semena-mena di desa ini? Kepala desa segera menjawab. Mereka tidak melakukannya secara langsung, tuan muda. Wahna mengangkat salah satu alisnya sebagai tanggapan. Kepala desa menghela napas sejenak, lalu melanjutkan kalimatnya. Mereka menggunakan orang lain untuk melakukan apapun yang mereka mau. Hal ini pula yang menyulitkan tuan kota untuk memberikan tindakan kepada mereka. Dihan yang sejak tadi dia menimpali ucapan kepala desa. Seperti yang pernah aku katakan padamu sebelumnya. Mereka menggunakan hubungan baik dengan keluarga yang ada di kerajaan. Kepala desa kembali berkata. Tapi tuan muda, keempat pengawal khusus mereka sudah terbunuh. Mereka tidak akan berani lagi melakukan tindakan apapun di balik layar. Hanya saja, melihat kepala desa ragu-ragu melanjutkan kalimatnya, Wahna menaikkan lagi satu alisnya. Hanya apa? Mengerti dengan kekhawatiran kepala desa, Dihan segera menyelah. Marenawang adalah kakek kedua dari Ulia Nawang. Yang artinya, Marenawang adalah adik dari kakek Ulia Nawang. Kakek Ulia Nawang sudah berada di tahap kaisar alam tingkat kedua sejak lama. Wahna tersenyum di dalam hatinya. Tapi ia tidak menunjukkan senyum itu di wajahnya. Ekspresinya tetap tenang seolah tidak ada yang istimewa dari apa yang baru saja disampaikan kepala desa maupun Dihan. Tiba-tiba muncul seorang pria setengah baya dari dalam rumah Doi. Ia segera membungkuk dengan hormat di depan Wahna dan Dihan. Tuan muda, terima kasih telah membantu ayahku. Tapi setelah mengatakan itu, pria setengah baya itu terbatuk tanpa henti dan berdirinya sedikit terhuyung mundur. Paman, istirahat saja. Doi yang berada di samping segera memapah pria parubaya itu. Wahna mengerutkan kening. Paman, sejak kapan racun itu berada di dalam tubuhmu? Pria setengah baya, yang kini bersandar di kursi panjang sedikit terkejut. Bukan hanya pria itu saja, kepala desa dan beberapa orang yang hadir juga sangat terkejut. Pria setengah baya itu adalah paman dari Doi. Dia memang telah keracunan sejak 5 tahun yang lalu. Awalnya, paman Doi adalah salah satu orang yang melindungi desa Kulon karena kultivasinya telah mencapai tahap raja alam tingkat kelima, sekembalinya ia dari daratan Wajah 23 tahun yang lalu. Namun, entah bagaimana paman Doi menghadiri jamuan makan atas undangan keluarga Nawang. Dan sejak saat itu pula, kultivasinya menurun dan daya tahan tubuhnya juga terus melemah. Agar tidak menjadi masalah bagi penduduk desa, atas permintaan keluarga Doi, masalah ini tetap dirahasiakan. Paman Doi yang bernama Jero Sukra juga sangat terkejut. Lebih terkejut dari siapapun saat ini. Ia memandang kepala desa dan penduduk yang hadir. Tapi baik kepala desa maupun para warga yang ditatapnya terlihat menggelengkan kepala sebagai tanda tidak mengatakan apapun. Mengalihkan pandangannya ke arah Wahna. Dengan hormat dan tatapan penuh penasaran, Jero Sukra bertanya. Tuan muda, bagaimana tuan muda mengetahui bahwa tubuhku sedang diserang racun? Seperti yang Wahna duga, pasti hal ini yang akan ditanyakan.
Wahna menjawab singkat. Napas. Napas. Dihan dan Jero Sukra bergumam serempak. Kini Dihan yang bertanya dengan ekspresi penasaran. Saudaraku, apakah kamu juga seorang tabib? Wahna tertawa kecil dan menjawab ringan. Aku tidak mengerti apapun tentang ilmu pengobatan atau tabib. Lalu menoleh ke arah Jero Sukra. Paman, racun yang ada di dalam tubuhmu itu masuk melalui makanan. Jantung Jero Sukra berdebar, mulut kepala desa ternganga. Dihan yang tidak mengerti kebingungan. Suasana menjadi hening. Tidak ada yang berbicara. Kepala desa dan Jero Sukra saling memandang, seolah mengkonfirmasi apa yang dikatakan pemuda ini adalah benar. Tuan muda, sejak 5 tahun lalu. Kepala desa kemudian menceritakan apa yang terjadi setelah mendapat anggukan dari Jero Sukra. Entah berapa tabib yang telah mereka cari, namun semuanya selesai tanpa hasil. Segala macam obat dan ramuan sudah dicoba. Hasilnya tetap sama. Gagal. Hingga akhirnya Ayah Doi mencari elixir di sisi jurang hutan dangin, berharap adiknya dapat sembuh dari sakit aneh yang dideritanya. Namun, ketika kabar bahwa Ayah Doi mendapatkan elixir langka tersebar, keluarga Nawang mengajukan diri untuk membelinya. Bukan hanya harga yang ditawarkan sangat murah, bahkan keluarga Nawang ingin membayar elixir itu dalam 2 tahap. Sehingga nilai yang ditawarkan semula pun hanyalah tawaran omong kosong belaka. Karena mendapat penolakan dari Ayah Doi, keluarga Nawang menyergap Ayah Doi yang sedang melakukan perjalanan ke kota distrik bersama istri dan putranya, Doi. Beruntung Doi dapat melarikan diri bersama 2 orang warga desa yang turut mengawal perjalanan itu. Masih dalam suasana hikmat dan penuh kejutan, semua orang kembali mendengar suara Wahna. Racun itu disebut racun perusak, hampir sama dengan racun jiwa. Wahna menghela napas panjang, kemudian melanjutkan kalimatnya dengan nada dalam. Aku pernah mengalami apa yang paman rasakan saat ini. Ketika itu umurku seusia dengan Doi, bahkan lebih muda. Begitu kalimat itu terucap, tampak sorot mata Wahna menatap kosong ke langit. Ia mengingat betul bagaimana ia menangis tanpa suara di belakang bukit rumahnya. Di atas batang kayu kering, memeluknya dengan putus asa. Penghinaan, penindasan, dipukuli bertubi-tubi dan berulang tanpa mampu membalas, tanpa ada yang membelah hingga ia dilemparkan ke jurang hutan kematian. Sekalipun jiwa Wahna kali ini bukanlah jiwa dari pemilik tubuh, tetap saja tubuh ini adalah Wahna Rahmu. Seluruh ingatan itu masih tersimpan dengan baik di benak Wahna. Menyadari semua orang menatapnya, Wahna menyeka air matanya yang tanpa sadar mengalir keluar dengan sendirinya. Saudaraku, aku tidak menyangka kamu pernah mengalami hal seperti ini. Dihan berkata dengan prihatin. Wahna tersenyum, menyeka buliran air mata di pipinya. Kemudian menatap Jero Sukra. Minum ini dengan segelas air putih, maka paman akan kembali seperti semula. Seraya mengatakan itu, Wahna menyerahkan sebuah botol transparan kecil seukuran ibu jari balita. Terdapat cairan hitam pekat di dalamnya. Cairan hitam pekat itu adalah darah naga iblis yang Wahna dapatkan di ruang dimensi ketika pelaksanaan kompetisi beberapa waktu lalu. Cukup 1 tetes, maka segala jenis racun akan lenyap seketika. Jero Sukra menatap botol kecil transparan itu lekat-lekat. Lidahnya tercekat tidak mampu mengatakan apapun. Ia hanya tidak bisa mempercayai bahwa cairan di dalam botol itu dapat menyembuhkannya. Doi tidak lagi menunggu untuk diminta oleh pamannya. Ia bergegas masuk ke dalam rumah untuk mengambil air seperti yang dikatakan Wahna. Begitu Jero Sukra meminum segelas air yang dicampur cairan hitam, tiba-tiba napasnya yang melemah mulai stabil, detak jantungnya juga mulai meningkat. Di depan tatapan semua orang, mata Jero Sukra yang sayup mulai kembali normal. Tubuhnya yang lemah dengan kulit tampak mengendur juga kembali seperti sedia kala, kekar dan berorok. Dalam sepersekian detik, aliran energi alam di sekitar mulai berputar, melesat ke arah Jero Sukra dengan kecepatan yang dapat dilihat oleh mata. Pancaran aura mulai bocor, dan terus bertambah kuat seiring dengan kencangnya laju energi yang mengalir memasuki tubuh Jero Sukra. Baik Dihan, kepala desa maupun orang-orang yang berada di sekitar mulai tertekan akibat pancaran aura ini, aura seorang raja alam tingkat kelima. Bahkan, beberapa orang yang tadinya berdiri di belakang kepala desa mulai berkeringat, menahan tekanan aura yang semakin besar. Melihat ini, dengan jentikan jarinya, Wahna melemparkan formasi arai ke tubuh Jero Sukra, menutupi aura yang bocor akibat kembalinya kultivasi di dalam tubuhnya. Tidak ada yang menyadari tindakan Wahna kecuali Dihan. Apa yang dilakukannya? Tanya Dihan di kepalanya. Tapi semua orang menjadi tenang kembali setelah merasakan hilangnya tekanan aura dari tubuh Jero Sukra. Meski begitu, ada sedikit pertanyaan di dalam benak masing-masing yang menurut mereka terlalu aneh dengan lenyapnya tekanan aura barusan. Sekitar 4 hingga 5 menit kemudian, proses pemulihan kultivasi akibat hilangnya racun di dalam tubuh Jero Sukra berhenti. Jero Sukra membuka matanya yang terpejam, menatap ke arah Wahna. Berdiri dan segera berlutut. Bukan berlutut, tapi ia bersujud sambil menangis sejadi-jadinya. Tuan muda, terima kasih. Doi yang tercengang menyaksikan pamannya kembali seperti semula segera tersadar. Ia juga jatuh bersujud di belakang pamannya. Menyusul kemudian, sang kepala desa dan beberapa orang juga jatuh berlutut dengan maksud sebagai tanda terima kasih yang tak terhingga. Melihat pria besar dan kekar bersujud dan menangis di depannya, Wahna tersenyum. Ia bangkit dari kursinya dan menghampiri Jero Sukra, memegang kedua bahunya, dan membantunya untuk berdiri seraya berkata dengan hangat sekaligus tegas. Paman, dilarang berlutut di depanku. Apalagi bersujud. Ini adalah yang pertama dan terakhir kalinya. Mendengar ini, semua orang bangkit tanpa menunda. Mereka membungkuk dalam-dalam ke arah pemuda belia itu. Beberapa saat berbincang, Jero Sukra tidak henti-hentinya mengucapkan terima kasih kepada Wahna. 5 tahun menderita bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung oleh semua orang dengan mudah. 1 hari saja, rasanya seperti 1000 tahun. Segala upaya telah ia lakukan, tetapi tidak mendapatkan hasil apapun. Bahkan satu-satunya adiknya tewas bersama istrinya demi kesembuhannya. Bahkan hingga kini, tidak tahu di mana mayat mereka. Tuan muda, aku tidak akan mampu membalas budi baikmu. Aku akan selalu mengingat ini sepanjang hidupku. Jero Sukra berkata sambil mencondongkan tubuhnya sedikit. Wahna kembali tersenyum. Tetaplah jadi pelindung desa seperti yang dikatakan kepala desa sebelumnya. Itu adalah cara untuk membalasnya.
Wahna bangkit dari duduknya, diikuti Dian kemudian. Menoleh ke arah Doi, Wahna mengeluarkan cincin berwarna hitam. Kakak punya cincin ini. Kenakan dan jangan pernah melepaskannya. Suatu hari, pamanmu harus bergantung padamu. Begitu pula sebaliknya. Semua orang terkejut mendengar ucapan Wahna. Mereka menatap cincin di telapak tangan Doi yang berwarna hitam legam dengan sedikit mengkilap. Teteskan darahmu pada cincin itu, maka benda itu akan menjadi milikmu. Imbu Wahna tersenyum ke arah Doi. Kakak, terima kasih. Aku akan berlatih keras. Doi membuka suara dengan hormat. Bagus. Jadilah kuat agar bisa membantu pamanmu melindungi desa ini. Desamu adalah istanamu. Wahna menanggapi sambil mengusap kepala Doi. Beberapa saat kemudian, Wahna dan Dian meninggalkan desa Kulon di bawah tatapan enggan semua orang, terutama Jero Sukra dan Doi. Melihat punggung dua pemuda yang semakin menyusut dari pandangan semua mata, kepala desa bergumam. Desamu adalah istanamu. Benar-benar kalimat yang bermakna dalam. Tuan muda itu bukan hanya kuat, tapi juga sangat bijaksana dalam kata-katanya. Jika Wahna mendengar apa yang dikatakan oleh kepala desa, mungkin ia akan tertawa terbahak-bahak karena disebut sebagai pemuda bijaksana. Kalimat yang diucapkan Wahna adalah kalimat biasa yang sering terdengar atau tertulis di internet ketika ia masih berada di bumi. Belum lagi kata-kata seperti itu sering muncul pada poster atau pamflet para politikus ketika hari pemilu hampir tiba. Semuanya akan menjadi cinta tanah air dalam waktu singkat. Semuanya akan menjadi orang yang seakan paling bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Padahal, dari 10 janji yang diucapkan, 11 yang tidak ditepati. Begitu Wahna dan Dian hendak mencapai jalan utama kota, tiba-tiba sekitar 30 orang mendarat menghalangi jalan. Sekelompok orang itu muncul dari atas pepohonan yang ada di sisi jalan desa yang sepi. Bab ke-233. Sekelompok orang itu muncul dari atas pepohonan yang ada di sisi jalan desa yang sepi. Dari 30 orang itu, berdiri di tengah dan paling depan, seorang pemuda kurus dengan gigi agak maju ke depan yang tidak lain adalah si Esiek Nawang, putra kedua Meketo Nawang. Di belakang si Esiek Nawang, 2 orang pengawal khusus yang sudah tidak asing lagi bagi Wahna. Mereka adalah pengawal Lear dan pengawal Ir, pengawal khusus dari keluarga Nawang yang berada di distrik Nabrajem. Melihat bahwa pemuda di depannya adalah Wahna, pengawal Lear dan pengawal Ir saling memandang satu sama lain. Keringat dingin mulai membasahi punggung kedua pengawal khusus itu. Baik pengawal Lear maupun pengawal Ir masih dengan sangat jelas mengingat ketika bagaimana mereka ditanam di lantai jalan kota distrik Nabrajem hingga tidak sadarkan diri. Tanpa menunda, keduanya mundur perlahan selangkah demi selangkah. Tak pelak apa yang dilakukan kedua pengawal khusus ini mengejutkan para pengawal lainnya. Mereka juga saling memandang, berpikir dalam benak masing-masing, jika kedua pengawal khusus ini saja lari ketakutan, apalagi mereka yang hanya pengawal biasa. Tanpa menunggu, mereka mengikuti langkah kedua pengawal khusus itu. Zieziek Nawang maju 3 langkah dengan dada membusung dan dagu terangkat. Bajingan tengik, hari ini kamu tidak akan bisa selamat. Tidak ada pengawal kota maupun tuan kota tua bangka itu. Hahaha. Benarkah? Wahna tersenyum lucu melihat bagaimana tingkah sombong dari Zieziek Nawang. Melihat tanggapan Wahna yang tersenyum meremehkan, Zieziek Nawang menunjuk lurus dengan satu jari ke arah Wahna seraya berkata dengan nada membentak. Patahkan kaki dan tangannya. Tapi setelah menunggu untuk sesaat, tidak ada yang bergegas maju setelah suara Zieziek Nawang terucap. Dengan cepat Zieziek Nawang menoleh ke belakang, pikiran penuh perasaan curiga mulai memasuki kepalanya. Alangkah terkejutnya Zieziek Nawang begitu melihat tidak ada siapapun di belakangnya. Dengan tatapan bingung, ia berbalik seraya meremas senyum ke arah Wahna. Tuan muda yang baik hati. Ini hanyalah kesalahpahaman semata. Benar-benar hanya kesalahpahaman. Wahna mengangkat salah satu alisnya. Kesalahpahaman? Zieziek Nawang semakin kebingungan. Meski awalnya ia sangat berani, tapi Zieziek Nawang bukanlah orang bodoh. Kedua pengawal khususnya saja, yang berada pada tahap Raja Alam sudah menghilang entah kemana. Apalagi dia yang hanya berada pada tahap prajurit alam. Benar, Tuan Muda. Sepertinya aku salah orang. Mengatakan itu, Zieziek Nawang menyatukan jari jemarinya, mengaitkan antara jari tangan kanan dan kiri, seperti menangkupkan kedua tangan dengan jari yang bergerak-gerak saling meremas, dan kemudian berkata lagi. Ceti, biarkan aku pergi. Aku mohon maaf kepada Tuan Muda karena telah lancang mengganggu perjalanan Tuan Muda. Wahna hampir muntah darah melihat gaya Zieziek Nawang yang penuh dengan intrik menjilat. Persis seperti beberapa oknum bawahan yang dilihatnya di bumi. Ketika melihat atasannya yang menjadi pejabat tertentu, mereka rela mengiyakan segalanya bahkan menjilat sepatunya demi sepotong kue atau promosi. Dihan yang berada di sebelah Wahna segera berbalik, berjongkok dan menutup mulutnya karena tak kuasa menahan tawa. Wahna tetap tidak mengubah ekspresinya dan kembali berkata dengan tatapan dingin. Bukankah tadi kamu memanggilku dengan sebutan bajingan tengik? Keringat dingin kini menetes dari dahi Zieziek Nawang. Ia tidak tahu harus berkilah dan menjawab apa. Yang dikatakan pemuda di depannya ini memang baru saja ia ucapkan dengan suara keras dan lantang. Buk! Zieziek Nawang jatuh berlutut, menangkupkan kedua tangan, menunjukkan wajah memelas, menangis tapi tanpa air mata. Tuan Muda, ini tidak seperti yang Tuan Muda pikirkan. Ampuni aku. Aku mohon ampuni aku. Aku akan berbuat baik. Aku akan membantu orang-orang yang lemah. Setelah mengatakan ini, Zieziek Nawang menampar wajahnya sendiri, pipi kiri, pipi kanan, pipi kiri lagi dan terus berulang. Mulut Wahna melengkung, senyum menyeramkan masuk ke visi Zieziek Nawang yang membuatnya bergidi ketakutan. Kamu menunda perjalananku. Kira-kira kompensasi apa yang akan kamu berikan padaku? Mendengar ini, seolah angin surga menerpa wajah Zieziek Nawang yang sudah pucat ketakutan. Riak-riak kegembiraan muncul di dalam pikirannya. Ia berpikir bahwa pemuda di depannya tidak jauh berbeda dengan orang-orang kuat lainnya. Mereka hanya dapat dikalahkan dengan satu hal. Uang, uang dan uang. Dengan senyum indah mereka di wajahnya, Zieziek Nawang berkata dengan merayu. Tuan Muda, aku memiliki 1000 koin emas karena telah mengganggu ketenangan perjalanan Tuan Muda. Senyum Wahna menghilang seketika. 1000? Tidak. Aku salah menyebutnya. Maksudmu 5000 koin emas.
Zieziek Nawang segera meralat ucapannya. 5.000 koin emas, hanya untuk membeli tusuk gigi. Ucap Wahna dengan senyum malas. Sial, bajingan tengik ini sepertinya benar-benar memerasku. Zieziek Nawang mengutuk pemuda di depannya. Belum sempat Zieziek Nawang membuka mulutnya lagi. Wahna berkata dengan ekspresi serius. Lemparkan cincin penyimpananmu. Sial, sial, sial. Dasar bajingan sial. Zieziek Nawang kembali mengutuk pemuda itu bertubi-tubi, tapi tentu saja itu hanya ia lakukan di dalam hati. Ia tidak berani menolak apa yang dikatakan oleh pemuda itu. Zieziek Nawang melemparkan cincin penyimpanannya. Namun tiba-tiba sekelebat bayangan menyambar cincin itu dan berdiri tegak 2 meter di depan Zieziek Nawang. Menatap dingin ke arah Wahna dengan sorot mata tajam menghujam. Begitu Zieziek Nawang melihat dengan jelas wajah orang yang berdiri di depannya. Senyum lebar menghiasi wajah Zieziek Nawang. Paman besar Sing. Zieziek Nawang segera bangkit dan memuntahkan sumpah serapah ke arah Wahna. Bajingan tengik keparat berdebah tidak tahu diri ini memerasku. Paman. Tentu saja Zieziek Nawang penuh dengan kepercayaan diri kali ini. Orang yang baru saja tiba adalah paman besarnya, Sing Nawang, kakak dari ayahnya. Sing Nawang adalah salah satu pejabat di sebuah kementerian kerajaan Liba yang dipimpin oleh Meretigas, Menteri Kesejahteraan Kerajaan Liba. Meski jabatannya tidak tinggi dan jauh dari kementerian pusat, Sing Nawang memiliki hubungan dekat dengan keluarga Tigas. Karena itu pula ia diangkat sebagai pejabat pembantu di Kementerian Kesejahteraan. Selain itu, kekuatan Sing Nawang tidaklah main-main di kota Takuse. Ia telah berada pada tahap Kaisar Alam tingkat pertama sejak 50 tahun yang lalu. Ada kemungkinan besar saat ini Sing Nawang telah berada di tingkat pertama puncak yang selangkah lagi menuju tingkat kedua dari tahap Kaisar Alam. Tidak lama setelah makian dari mulut Zieziek Nawang terlontar, pengawal Ea dan pengawal Ir muncul dari kejauhan dan melayang mendekat, mendarat perlahan, lalu berdiri tepat di belakang Sing Nawang. Bocah, sepertinya kamu beruntung belum bertemu Paman Mara Nawang dan 4 pengawal khusus keluarga Nawang. Jika tidak, aku yakin kamu sudah menjadi mayat. Sing Nawang berkata dengan ekspresi mengejek. Dihan yang berada di samping Wahna hampir saja tertawa mendengar perkataan dari Sing Nawang. Jelas bahwa Sing Nawang dan orang-orang yang berdiri di depannya ini tidak mengetahui bahwa Mar Nawang dan 4 pengawal khusus mereka sudah mati di tangan Wahna. Dihan tidak lagi khawatir seperti sebelumnya. Ia telah melihat bagaimana kecepatan dan kekuatan Wahna dalam pertarungan. Bahkan, hingga saat ini, ia masih penasaran dengan luka-luka Wahna yang pulih dengan sangat cepat tanpa harus meminum pil pemulihan dan tidak membutuhkan waktu lama dalam prosesnya. Melihat lencana kecil berwarna keemasan tersemat di dada kiri Sing Nawang, Wahna tersenyum. Oh, pejabat pembantu kementerian rupanya. Sebelum Sing Nawang menanggapi, Zieziek Nawang menyeringai kejam. Bagus kalau sudah tahu, bajingan. Kamu tidak akan bisa lari hari ini. Sing Nawang juga berkata di mana senyum ejekannya tetap melekat di wajahnya. Sebaiknya kamu berlutut. Berjalan dengan lututmu ke kediaman keluarga Nawang dan meminta maaf kepada ketiga keponakanku. Mungkin aku akan mengampunimu jika mereka memaafkan. Sudut mulut Wahna kembali melengkung, membentuk senyuman aneh. Melihat ini, pengawal Ear maju selangkah, mendekat ke telinga Sing Nawang dan berbisik. Tuan, bocah ini sangat kuat. Sing Nawang tersenyum jijik, ia menoleh sedikit tapi matanya melirik ke arah Wahna. Hanya seorang bocah ingusan. Hanya tahap Raja Alam tingkat pertama. Apa yang perlu dikhawatirkan? Begitu selesai berkata, Sing Nawang tertegun sejenak. Apa? Raja Alam? Bocah itu berada pada Raja Alam. Seketika Sing Nawang menoleh kembali dan menatap pemuda yang disebutnya bocah itu lekat-lekat. Tersadar akan kultivasi Wahna, Sing Nawang benar-benar keheranan dengan pemuda di depannya ini. Ia tidak pernah menyangka. Di usia yang begitu muda belia, pemuda itu sudah berada di tahap Raja Alam yang mustahil bagi siapapun yang mendengarnya. Semua yang dia ketahui tentang kultivasi serasa tidak berguna lagi saat ini. Tidak ada cara untuk menjelaskan apa yang pada saat ini sedang dilihatnya. Meski begitu, Sing Nawang tidak peduli. Pemuda di depannya telah melukai ketiga cucunya, terutama Ulyan Nawang yang merupakan putra kebanggaan keluarga Nawang. Tapi berbeda dengan Zieziek Nawang yang dengan jelas mendengar apa yang diucapkan paman besarnya. Ia bergidik ngeri melihat pemuda kurus yang berdiri dengan tenang di depannya. Tanpa sadar, Zieziek Nawang mundur beberapa langkah, sejajar dengan pengawal Ea dan pengawal Ir yang telah meninggalkannya beberapa saat lalu. Bocah. Ketika kata itu baru diucapkan oleh Sing Nawang, ia melihat pemuda kurus itu menjentikan jarinya sebanyak 2 kali dan seketika Sing Nawang menoleh ke kiri. Buk, buk. Entah bagaimana, kedua pengawal khusus tiba-tiba jatuh ke tanah bersimbah darah. Dahi kedua pengawal itu berlubang dengan darah mengalir tanpa henti. Zieziek Nawang yang berada di sebelah kedua pengawal itu seketika terkencing-kencing. Ia tidak tahu apa yang terjadi, tapi kedua pengawal di sebelahnya tiba-tiba mati begitu saja. Kurang ajar. Sing Nawang berteriak dan hendak melompat ke arah Wahna. Tapi ia melihat sebuah bola energi dengan derak petir telah siap mendarat di dadanya. Ingin mengelak tapi sudah terlambat. Bung! Ergi! Sing Nawang dikirim terbang berputar diiringi lengkingan teriakan kesakitan yang menyedihkan. Beruak! Suara benturan tubuh Sing Nawang dengan tumpukan batang kayu kering di sisi jalan terdengar keras. Seketika menghancurkan batang kayu yang telah tersusun rapi menjadi berkeping-keping. Wahna sama sekali tidak memberi kesempatan Sing Nawang untuk melawan. Beruntung ia telah naik level ke tingkat ke-8 tahap Raja Alam. Jika tidak, maka ia harus bertarung mati-matian seperti melawan Mar Nawang sebelumnya. Begitu Sing Nawang hendak bangkit, sebuah tinju menghantam batang leher Sing Nawang, tepat di bawah dagu. Krak! Sing Nawang tewas seketika ditandai dengan suara notifikasi sistem di benak Wahna. Wahna tidak lagi ingin bermain. Ia menoleh ke arah Zieziek Nawang yang masih mematung menatap mayat paman besarnya. Slash! Celepuk! Kepala Zieziek Nawang jatuh ke tanah, terpisah dari tubuhnya yang masih berdiri kaku di tempatnya. Tidak berbeda dengan Zieziek Nawang sebelumnya. Dihan tercengang melihat bagaimana Wahna bergerak dengan kecepatan yang tidak dapat ia ikuti sama sekali. Seolah Wahna berpindah tempat begitu saja. Begitu Wahna selesai dengan harta benda dan memusnahkan mayat, Wahna memanggil Dihan. Ayo, kita pulang. Keesokan harinya, berita tentang hilangnya pengawal khusus keluarga Nawang tersebar ke seluruh sudut kota Takuse.
Tersebarnya berita ini berkat para pengawal biasa dari keluarga Nawang sendiri yang berkeliling kota untuk menanyakan keberadaan pengawal khusus itu kepada setiap orang yang mereka temui. Sedangkan para penduduk desa Kulon sepakat untuk tetap diam atas arahan kepala desa dan juga Jero Sukra. Tentu saja seluruh warga desa sangat senang dengan tewasnya orang-orang dari keluarga Nawang. Selama 5 tahun terakhir, sejak Jero Sukra melemah terkena racun, keluarga Nawang sering melakukan pemaksaan kehendak yang ditutupi dengan alasan perdagangan. Selain itu, kekuatan keluarga Nawang adalah yang tertinggi di kota Takuse. Bahkan tuan kota harus berpikir 2 kali untuk berselisih paham. Belum lagi, keluarga Nawang memiliki hubungan dengan keluarga kementerian yang berada di ibu kota kerajaan. Apa kamu sudah mendengar kalau pengawal khusus keluarga Nawang tiba-tiba menghilang? Menghilang? Siapa yang berani dengan keluarga Nawang? Jangan mengada-ngada. Jika keluarga Nawang mendengarmu, kamu akan mendapat masalah. Kamu ini benar-benar ketinggalan berita. 4 pengawal khusus dan beberapa pengawal biasa hilang dalam sekejap kemarin sore. Tidak hanya itu saja. Dari berita yang aku dengar, Mar Nawang juga ikut menghilang. Baguslah. Aku sudah muak dengan keluarga sombong itu. Berbagai obrolan dari pejalan kaki dan pedagang di pinggir jalan fokus membicarakan tentang keluarga Nawang. Lydia yang kembali dari restoran untuk membeli beberapa makanan tentu mendengar dengan jelas apa yang dibicarakan orang-orang di sekitarnya. Kita pulang sekarang. Ajak Lydia kepada seorang gadis seusianya yang menjadi pelayan keluarga Tibu. Gadis itu tampak bingung, lalu berkata penuh tanya. Nona muda, bukankah kita akan ke toko pakaian? Nanti saja. Lydia menjawab singkat dan dengan cepat, lalu menarik tangan gadis pelayan yang sudah dianggapnya seperti saudaranya sendiri. Bab ke-234. Begitu memasuki pintu gerbang kediaman keluarga Tibu, Lydia bergegas ke balai kecil yang terletak di sebelah ruang aula utama. Tumben kamu sudah kembali. Apakah toko pakaiannya tutup? Gara Tibu, ayah Lydia berkomentar ketika melihat putrinya datang lebih cepat dari biasanya. Lydia mengabaikan perkataan ayahnya dan segera berkata dengan ekspresi tergesa. Ayah, ada berita besar dan lebih besar daripada toko obat keluarga Nawang yang dicuri orang. Gara Tibu tidak mengubah ekspresinya. Ia sangat mengenal dengan bagaimana putrinya yang sering asal bicara. Ayah, Lydia sedikit berteriak kesal. Gara Tibu tersenyum. Iya, ayah mendengarmu. Pengawal khusus dan beberapa pengawal keluarga Nawang menghilang. Lanjut Lydia menyampaikan apa yang didengarnya di perjalanan. Oh, ayah kira berita apa? Sesaat kemudian. Apa? Hilang. Apakah kamu ingin membuat ayah tertawa dalam kebohongan? Ayah, kenapa ayah tidak pernah percaya padaku? Lydia berkata kesal sambil menghentakkan kaki kanannya ke tanah. Belum sempat Gara Tibu menanggapi. Moleng, pria setengah baya yang merupakan pelayan keluarga Tibu datang dengan tergesa. Patria, berita besar. Ada berita besar. Moleng mengatur napas, lalu melanjutkan kalimatnya. Pengawal khusus dan beberapa pengawal keluarga Nawang menghilang. Gara Tibu langsung menoleh ke kanan, di mana putrinya masih berdiri dengan cemberut. Lalu kembali menatap Moleng dan berkata memastikan. Dari mana kamu mendengarnya? Semua orang sedang membicarakan masalah ini, Patria. Para pengawal keluarga mereka sedang mencari keberadaan para pengawal yang hilang. Jawab Moleng dengan cepat. Selain 4 pengawal khusus, ada lagi 2 orang pengawal khusus yang juga hilang. Dan yang paling menghebohkan, Mar Nawang juga hilang di saat yang sama. Imbuh Moleng kemudian. Mulut Gara Tibu langsung terbuka lebar. Ia takut telinganya salah mendengar kali ini. Jika para pengawal khusus keluarga Nawang hilang, maka kekuatan keluarga Nawang turun drastis. Tetapi jika Mar Nawang juga hilang, maka lengan kanan keluarga Nawang bisa dianggap telah putus. Dengan begitu, maka hanya keluarga Tibu yang memiliki kekuatan nyaris setara dengan tuan kota saat ini. Hahaha, ini benar-benar berita terindah yang pernah aku dengar selama beberapa tahun terakhir. Gara Tibu tertawa keras, lalu menoleh ke arah putrinya. Ayah percaya, hahaha. Lydia mendengus dengan wajah yang masih tampak cemberut. Desa Kulon. Kepala desa dan Jero Sukra sedang berdiskusi ringan di teras aula desa. Semua orang tampak bergembira melihat Jero Sukra yang kini kembali dalam kondisi normal, setelah 5 tahun hanya dihabiskan dengan terbaring lemah. Tidak hanya ringan tangan dalam membantu warga desa, Jero Sukra dan keluarganya juga aktif memberi bimbingan kepada pemuda desa untuk berkultivasi. Melihat Doi yang berjalan ke arahnya, Jero Sukra tersenyum hangat. Tapi tiba-tiba ia terkejut melihat kultivasi keponakannya itu telah naik 1 tingkat. Padahal, baru 8 bulan yang lalu Doi telah berada di tahap kelahiran tingkat ketiga, tapi sekarang sudah berada di tingkat keempat. Doi, kultivasimu meningkat begitu cepat. Seru Jero Sukra dengan kagum menatap Doi. Kepala desa juga menimpali dengan senyum menggoda ke arah Doi. Apakah desa Kulon ini akan muncul seorang jenius? Doi tersenyum malu-malu. Paman, ini berkat tuan muda. Kenapa aku tidak menanyakan namanya? Seketika Doi menempelkan telapak tangan di dahinya sendiri. Teringat bahwa belum mengetahui siapa nama pemuda yang telah memberinya cincin penyimpanan berwarna hitam legam. Jero Sukra, kepala desa dan beberapa tetua desa juga baru menyadari bahwa belum mengetahui nama pemuda yang bersama Dihan sebelumnya. Nanti aku akan menanyakannya kepada tuan muda Dihan. Jero Sukra berkata dengan ekspresi menyesal di wajahnya. Tiba-tiba Doi menoleh ke arah gerbang desa dengan mata menyipit yang menandakan Doi sedang dalam keadaan waspada. Ada apa? Tanya Jero Sukra yang melihat keanehan dari ekspresi Doi. Paman, di jalan masuk desa ada beberapa orang jahat menuju desa kita. Sahut Doi tanpa mengubah arah pandangannya. Jero Sukra dan kepala desa saling memandang tidak percaya. Tidak mungkin bagi Doi yang baru berada di tahap kelahiran mampu memiliki persepsi setingkat prajurit alam. Karena letak jalan masuk menuju desa Kulon mencapai lebih dari 7 km dari gerbang desa. Penasaran, Jero Sukra bertanya memastikan. Bagaimana kamu mengetahuinya? Doi segera menjawab. Aku tidak tahu. Tapi cincin ini memberitahuku bahwa ada bahaya dari arah sana. Doi lantas memandang cincin hitam pekat di jarinya. Jero Sukra mengerutkan kening. Menatap cincin hitam yang dikenakan Doi di jari tengah tangan kirinya. Tapi tiba-tiba Jero Sukra langsung berdiri, merasakan apa yang dikatakan Doi barusan. Dengan cepat ia berkata kepala desa. Lindungi warga yang lemah.
Ada 5 orang menuju desa kita. Mendengar ucapan Jero Sukra, kepala desa dan tetua desa bergegas memberi pengumuman. Tidak lama berselang, 5 orang dengan pakaian berwarna abu-abu mendarat 50 meter di depan gerbang desa. Melihat ada seseorang berdiri tegak di tengah gerbang desa, kelima orang ini saling memandang untuk sesaat, lalu tertawa terbahak-bahak. Lenge, pemimpin dari kelima orang itu berkata dengan nada mengejek. Jero Sukra, apakah kamu masih memiliki nyali berdiri di sana? Kamu hanyalah raja alam tanpa gigi. Bahkan, penyempurnaan ki tingkat rendah saja dapat menghempaskanmu hingga muntah darah. Kamu sekarang hanyalah makan ompong. Gelak tawa dari kelima orang berpakaian abu-abu itu bergema di depan desa. Mereka berlima sama sekali tidak menempatkan Jero Sukra di mata mereka. Kelima orang berpakaian abu-abu ini adalah para pengawal dari keluarga Nawang. Mereka sering melakukan tindakan pemerasan kepada beberapa orang. Siapapun sesuai dengan keinginan tuan mereka. Tidak terkecuali dengan penduduk desa Kulon, yang terkadang dipukuli di dalam desa mereka dan disaksikan oleh warga desa lainnya. Jero Sukra menyeringai, berpikir bahwa kelima orang pengawal keluarga Nawang ini masih mengira bahwa dirinya sama seperti sebelumnya. Lemah tak berdaya karena racun dan mudah untuk disingkirkan seperti lalat oleh mereka yang berada pada tahap jenderal alam tingkat menengah. Kecuali si Lenge yang berada di tingkat tinggi. Bagi Jero Sukra yang telah berada pada tahap raja alam tingkat kelima puncak, kelima orang berpakaian abu-abu ini tidak lebih dari 5 ekor serangga. Mereka telah mati sejak menginjakan kaki di wilayah desa Kulon ini. Jero Sukra, katakan padaku, kemana para pengawal keluarga Nawang yang kemarin datang ke desa Kulon ini? Lenge berkata dengan membentak. Sorot cahaya tajam terlintas di kelipan matanya. Jero Sukra tersenyum dingin. Ia melangkahkan kakinya mendekati kelima orang berpakaian abu-abu di depannya secara perlahan. Melihat tindakan Jero Sukra, Lenge dan keempat rekannya sama sekali tidak waspada atau merasa terancam. Mereka malah tertawa mengejek, penuh dengan penghinaan. Tapi tiba-tiba Jero Sukra melesat dengan sangat cepat sambil mengayunkan kedua tangannya, membentuk telapak tangan yang dipenuhi dengan energi yang sangat menindas. Lenge menegang. Wajahnya pucat seketika. Ia merasakan pancaran energi besar tanpa batas muncul dari telapak tangan Jero Sukra. Padahal, sebelumnya Jero Sukra tidak lebih dari seorang bocah yang tidak mampu menahan jentikan jarinya sama sekali. Dengan terburu-buru, Lenge menyilangkan kedua tangannya untuk membentuk perisai energi, tapi terlambat. Bam! Ergi! Lenge terlempar, terbang terbalik ke udara dengan jeritan yang melengking menusuk telinga. Jatuh ke tanah hingga 200 meter jauhnya. Keempat teman Lenge yang hendak bereaksi juga dikirim terbang oleh telapak tangan Jero Sukra setelahnya. Jatuh ke tanah, tidak jauh dari tempat Lenge yang sedang memuntahkan banyak teguk darah. Lenge memegang dadanya yang berdenyut akan rasa sakit. Dengan tangan gemetar ia menunjuk ke arah Jero Sukra. Kamu, bagaimana kamu bisa pulih? Jero Sukra dikenal sebagai orang yang sangat kuat. Ia memiliki daya tempur yang luar biasa dan pantang menyerah. Bahkan, satu tingkat lebih tinggi darinya akan berpikir ulang untuk bertarung melawan Jero Sukra. Selain dikenal kuat dan ringan tangan, Jero Sukra juga ditakuti karena kekejamannya yang tidak mengenal belas kasihan kepada musuh-musuhnya. Menatap dingin ke arah Lenge, Jero Sukra berkata dengan jijik. Kenapa? Apakah kamu masih berpikir aku keracunan dari makanan tuanmu? Apakah kamu masih berpikir bisa memukuli penduduk desaku sesuka hati? Apakah kamu berpikir masih bisa mengambil apapun yang kalian mau di desaku? Tidak. Lenge berteriak ketika melihat Jero Sukra menembaskan pedang merah yang keluar dari udara tipis ke lehernya. Bukan hanya Lenge yang dipenggal. Keempat teman Lenge yang sudah terkapar juga tidak luput dari pedang merah milik Jero Sukra. Tuan muda, terima kasih, ucap Jero Sukra di dalam hati. Tampak matanya kini berkaca-kaca. Paman. Terdengar suara Doi yang berlari mendekati Jero Sukra dari arah belakang. Ada apa? Tanya Jero Sukra sambil tersenyum hangat kepada keponakannya. Jangan dibakar dulu. Sambil mengatakan itu, Doi mengambil cincin penyimpanan dari jari tangan Lenge dan keempat temannya. Melihat ke arah Jero Sukra. Sayang jika ikut terbakar. Jero Sukra tertawa kecil seraya menggelengkan kepalanya melihat tingkah Doi. Ia kemudian mengingat bagaimana Doi telah merasakan kehadiran kelima orang ini sebelumnya. Berkata lagi di dalam hati. Benar apa yang dikatakan Tuan Muda. Aku akan saling bergantung dengan Doi. Tuan Muda, terima kasih. Kediaman keluarga Nawang. Maketo Nawang terlihat mondar-mandir di ruang aula utama. Ia benar-benar gelisah karena paman dan kakaknya belum juga kembali hingga saat ini. Bukan hanya mereka berdua, bahkan putra keduanya, Siek Nawang beserta 6 orang pengawal khususnya juga belum terlihat sama sekali. Dengan ketidakhadiran para pengawal khususnya, maka keluarganya tidak bisa lagi dianggap sebagai keluarga terkemuka dan terkuat di kota Takuse. Apalagi sekarang, paman dan kakaknya yang sudah berada di tahap kaisar alam juga ikut menghilang. Kerugian akibat hilangnya semua barang berharga di toko obat wilayah timur sudah menjadi pukulan berat baginya. Belum lagi kini, kedua putranya sedang terluka parah dan dipermalukan di depan orang banyak oleh pemuda yang tidak dikenal. Semua ini membuat Maketo Nawang semakin frustasi. Apa yang sebenarnya terjadi? Gumam Maketo Nawang dengan wajah yang cemas. Tidak lama kemudian, Sampir datang dengan tergesa. Patriak, ucap Sampir menyapa. Masuk. Maketo Nawang meletakkan bokongnya di kursi dengan wajah kusut. Bagaimana? Sampir segera menjawab. Tidak ada yang terjadi di keluarga Tibu. Semuanya terlihat seperti biasanya. Pemuda yang telah melukai tuan muda juga terlihat baik-baik saja. Maketo Nawang mengerutkan kening. Kepalanya semakin pusing dengan semua yang terjadi. Jika menuju dan menuntut keluarga Tibu untuk menyerahkan pemuda itu, jelas Garatibu akan membela pemuda itu dan menentangnya. Apalagi Garatibu bukanlah lawannya. Garatibu sudah berada pada tahap raja alam tingkat kelima, sedangkan ia masih berada di tingkat ketiga puncak. Maka hanya bunuh diri baginya jika ia tetap pergi ke kediaman keluarga Tibu. Melihat Maketo Nawang yang masih terdiam memikirkan sesuatu, Sampir segera berkata, Tuan, berita tentang hilangnya pengawal khusus keluarga Nawang sudah tersebar ke seluruh sudut kota. Semua orang sedang membicarakan kita. Maketo Nawang menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri, menahan api amarahnya.
Ia tidak ingin bertindak gegabah kali ini mengingat kekuatan keluarganya sudah tidak lagi dapat mendukung. Siapkan kereta kuda. Aku akan pergi ke ibu kota bersama Ulia Nawang dan Chai Nawang. Perintah Maketo Nawang yang bangkit dari duduknya. Kediaman keluarga Tibu. Pada saat yang sama, Wahna keluar dari kamarnya. Ia berdiri di depan pintu, merentangkan kedua tangan ke samping, lalu badannya sedikit berkelok ke kiri dan ke kanan, bermaksud meregangkan ototnya. Di saat berikutnya, ia menguap seperti orang yang benar-benar mengantuk. Lydia yang memperhatikan dari sudut teras, menatap aneh melihat tingkah laku Wahna. Mengusap dagunya, Lydia bertanya penasaran. Kamu mengantuk? Bagaimana kamu bisa mengantuk? Tentu saja Lydia merasa keheranan dengan Wahna yang mengantuk. Di dunia kultivator ini, hanya orang biasa atau orang yang tidak berkultivasi yang bisa merasakan kantuk. Sedangkan bagi seorang kultivator, semakin tinggi tingkat kultivasinya, maka semakin lama ia memiliki kemampuan untuk selalu terjaga. Bahkan, seorang prajurit alam tingkat pertama saja bisa terjaga dalam waktu 1 bulan penuh. Aku suka tidur, jawab Wahna sambil tersenyum ringan. Lydia memutar matanya dan berkata lagi, ayah menunggumu di ruang aula. Begitu akan memasuki pintu aula, Dihan dan Sindu berlari kecil menghampiri Wahna dan Lydia. Wahna tersenyum menatap Dihan. Kebetulan ada yang ingin aku bicarakan denganmu. Dihan mengangguk dan ikut masuk ke ruang aula. Jelas ia tahu apa yang akan dibicarakan Wahna kepadanya. Garatibu yang melihat kedatangan Wahna, segera tersenyum. Teman muda, ada berita baik hari ini. Kamu tidak perlu khawatir lagi tentang keluarga Nawang. Semua pengawal khusus keluarga Nawang telah menghilang. Dihan hampir tersedak mendengar apa yang dikatakan ayahnya. Ia memang belum sempat memberitahu ayahnya tentang pertarungan di desa Kulon kemarin. Wahna tersenyum mengangguk, kemudian berkata menyampaikan maksud. Paman, hari ini aku akan pergi ke Akademi Surya Dewa. Jadi, aku akan merepotkanmu karena Paman Gili sedang melakukan pelatihan tertutup di tempatmu. Bab ke-235. Garatibu, Dihan, Sindu, dan Lydia seketika terkejut dengan pernyataan Wahna yang begitu tiba-tiba. Kenapa kamu pergi begitu cepat? Tanya Lydia dengan ekspresi dan di wajahnya. Dihan juga menimpali. Saudaraku, bukankah kata Tuan Muda Sanhu kalian akan berangkat ke Akademi Surya Dewa 2 hari lagi? Ada perubahan rencana dan ada sesuatu yang harus diselesaikan secepat mungkin. Jawab Wahna mencoba memberi alasan yang baik untuk keluarga Tibu ini. Suasana aula menjadi hening sejenak. Wahna mengeluarkan serumpun elixir dan meletakkannya di atas meja, menggesernya sedikit, dekat dengan Lydia. Ini untukmu agar terhindar dari kata tua. Ujar Wahna sambil tersenyum menggoda. Dalam sekejap, mata Lydia membelalak tidak percaya begitu melihat elixir yang ada di depannya. Seingatnya, elixir yang dikeluarkan Wahna ini hanya ada satu rumpun di kota Takuse dan hanya keluarga Nawang yang memilikinya. Selama ini, keluarga Nawang menjadikan elixir ini sebagai alat untuk menekan keluarga Tibu agar melakukan kerjasama dalam segala hal. Meski Garatibu hendak membeli elixir itu dengan harga yang lebih tinggi, keluarga Nawang selalu menolak dengan alasan untuk mempererat hubungan. Dan dengan alasan itu pula keluarga Nawang menginginkan Lydia agar menikah dengan si Esiek Nawang, yang mana elixir itu dijadikan sebagai salah satu mas kawin. Kamu dapat dari mana elixir ini? Dengan tergagap, Lydia bertanya dan tidak mengubah tatapannya pada serumpun elixir di depannya. Dihan mengerutkan alisnya dan mulai menerka dalam pikirannya. Saudaraku, jangan katakan bahwa toko obat di wilayah timur keluarga Nawang. Belum selesai Dihan melanjutkan kalimatnya, Garatibu seketika berseru karena memiliki pemikiran yang sama dengan putranya. Jadi kamu yang menjarah toko mereka? Melihat Wahna mengangguk dan menyunggingkan senyum, suasana kembali hening. Tapi di saat berikutnya, gelak tawa bergema di ruang aula. Hahaha, hahaha, hahaha. Kamu benar-benar merampok mereka. Lydia masih belum percaya sepenuhnya dengan apa yang dikatakan ayahnya barusan. Aku tidak merampok, hanya mengambil sedikit. Sahut Wahna sambil membuat gerakan ibu jari dan jari telunjuk yang mencimpit. Dihan dan Sindu terbatuk bersamaan. Sedikit? Apa yang terjadi jika banyak? Yang sedikit saja kamu habiskan semuanya. Hahaha. Pungkas Dihan yang kembali tertawa lepas. Wahna hanya menggaruk bagian belakang kepalanya seraya tersenyum canggung. Paman, ini akan lebih bermanfaat jika digunakan untuk keluarga Tibu. Ujar Wahna sambil menyerahkan sebuah cincin penyimpanan. Garatibu mengambil cincin penyimpanan yang diletakkan Wahna di atas meja. Begitu ia melihat isi di dalam cincin, mulutnya seketika terbuka lebar. Bukan karena banyaknya isi cincin, tapi karena ia mengenal semua barang yang ada di dalam cincin penyimpanan itu. Barang-barang yang menumpuk di dalam cincin penyimpanan itu adalah semua benda berharga yang ada di toko obat wilayah timur dari keluarga Nawang. Yang membuat Garatibu tidak habis pikir dan sedikit bingung, mengapa Wahna tidak mengambil untuk dirinya sendiri. Jika mereka tahu ruang penyimpanan sisa milik Wahna, mungkin Garatibu dan anggota keluarganya akan muntah darah begitu melihat banyaknya benda berharga apa saja di dalamnya. Setelah berbincang beberapa hal, Wahna keluar dari ruang aula dan meninggalkan kediaman keluarga Tibu. Ayah, aku akan menyerap elixir ini. Mengucapkan kalimat itu, Lydia bergegas berlari ke kamarnya. Garatibu, Dihan dan Sindu yang masih berdiri di teras aula tidak merespon. Mereka bertiga masih melihat pintu gerbang keluarga di mana Wahna keluar barusan. Ayah tidak menyangka bahwa yang membobol toko obat keluarga Nawang ternyata adalah Wahna. Orang yang selama ini bersama kita. Ujar Garatibu tanpa mengubah pandangannya. Sindu juga berkata menambahkan. Usianya sama denganku, tapi kultivasinya jauh di atasku. Benar-benar jenius. Garatibu mengangguk penuh keyakinan. Tapi kini tidak perlu khawatir lagi. Toh keluarga Nawang telah kehilangan taringnya. Sambung Garatibu kemudian. Wahna yang membunuhnya. Ungkap Dihan menyahut melanjutkan. Garatibu dan Sindu terdiam. Lalu menoleh ke arah Dihan seraya menaikkan salah satu alis. Maksudmu? Tanya Garatibu ingin memastikan. Dihan berkata lagi dengan penegasan. Wahna yang membunuhnya kemarin di desa Kulon. 6 orang pengawal khusus dibantai habis, termasuk si Esiek Nawang dan puluhan pengawal lainnya. Jangan bercanda. Apakah kamu ingin membohongi ayah? Garatibu berkata dengan tidak percaya. Dihan mengangkat bahunya.
Aku melihatnya sendiri. Bukan hanya 6 pengawal khusus saja, tapi Marnawang dan Sinawang juga dibunuh oleh Wahna. Ayah bisa menanyakan ini kepada warga desa Kulon. Mereka juga menyaksikannya. Garatibu menatap kosong. Ia tetap tidak mempercayai apa yang dikatakan putranya. Apalagi putranya menyebutkan bahwa Marnawang dan Sinawang juga terbunuh oleh Wahna. Sangat mustahil baginya untuk percaya. Melihat tatapan aneh ayahnya, Dihan kembali berkata, "Saudara Wahna bukan berada pada tahap prajurit alam, tapi berada di tahap raja alam tingkat tinggi." "Apa?" Garatibu dan Sindu berseru serempak. Mata keduanya membelalak semakin tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. "Ayah mau kemana?" tanya Dihan yang melihat ayahnya bergegas menuju pintu gerbang. "Ayah harus ke desa Kulon," sahut singkat Garatibu yang bergegas pergi. "Paman, aku ikut," teriak Sindu yang berlari kecil mengikuti langkah Garatibu. Dihan terdiam, lalu tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Ia kemudian menatap jarinya yang kini terdapat cincin berwarna hitam pekat, cincin yang sama seperti yang Wahna berikan kepada Doi. "Saudaraku, terima kasih," ucap Dihan di dalam benaknya. Baru setengah perjalanan menuju perpustakaan sejarah, Wahna tiba-tiba melihat Sanhu dan 4 rekannya menghampirinya dengan terburu-buru. "Saudaraku, sepertinya hari ini aku harus kembali ke akademi," ucap Sanhu begitu sampai di dekat Wahna. Tampak ada raut kecemasan di wajah Sanhu. Wahna mengangguk dan berkata, "Kebetulan sekali. Aku berencana untuk mengajak kalian berangkat hari ini." "Ada apa?" tanya Wahna penasaran yang melihat ekspresi gelisah di wajah Sanhu. Sanhu menjawab singkat, "Sebaiknya kita bicara setelah di luar gerbang selatan. Akademi Surya Dewa terletak di selatan daratan Liba. Akademi Surya Dewa memiliki luas yang nyaris serupa dengan akademi induknya, yakni Akademi Buana Raya. Tidak hanya luasnya saja yang hampir sama, bahkan tata letak bangunan dan benteng yang mengelilingi komplek akademi juga serupa dengan Akademi Buana Raya. Yang membedakan adalah arah. Jika Akademi Buana Raya menghadap ke selatan, maka Akademi Surya Dewa menghadap ke arah barat. Posisi hadap ini ditandai dengan letak pintu gerbang utama akademi. Pada dasarnya tidak ada kejelasan dari posisi hadap setiap akademi. 100 km di timur Akademi Surya Dewa adalah Laut Timur. Sehingga posisi Akademi Surya Dewa bisa dikatakan memunggungi laut. Master Akademi Surya Dewa dan para tetua inti segera melakukan rapat darurat di ruang aula besar. Tetua Balai Misi melapor kepada Master Akademi. "Master, jumlah mereka terus bertambah. Hampir seluruh hutan tepi pantai dipenuhi tenda pasukan mereka." Sernenge, sang Master Akademi tetap dengan ketenangannya. Tapi hatinya juga sedikit tegang. Murid-muridnya rata-rata berada di tahap kultivasi yang masih rendah. Hanya ada sekitar 2 juta murid yang berada pada tahap prajurit alam. Master Sernenge kemudian menoleh ke arah Tetua Songgo. "Bagaimana dengan para murid?" 500.000 murid sudah bersiap di Benteng Laut Timur, Master. Dan kemarin, 1 juta murid berangkat ke Benteng Laut Timur secara bertahap. Jawab Tetua Songgo dengan hormat. Master Sernenge kembali bertanya, "Bagaimana dengan murid-murid yang berada pada tahap Jenderal Alam ke atas?" "Semua juga berangkat secara bertahap dengan 1 juta murid. Hanya 200 orang dari mereka yang masih berada di akademi," sahut Tetua Songgo merinci. Wakil Master Akademi, Tetua Matanai menghela napas. "Aku tidak menyangka Pulau Sanudapeni akan menyerang kita. Benar-benar tidak terduga sama sekali," ujar Tetua Matanai. Tetua Jafra, kakek dari Dihan, berkata dengan geram, "Semua ini adalah ulah Akademi Seribu Langit. Mereka ingin akademi kita tunduk pada perintahnya. Coba kalian perhatikan surat peringatan dari jenderal mereka yang menginginkan kita menyerah dan tunduk 100% kepada mereka. Benar-benar tidak masuk akal," pungkas Tetua Jafra. "Mereka memberi kita waktu 5 hari dari sekarang. Sementara kita berpikir, pasukan mereka terus berdatangan dari Pulau Sanudapeni," kata Tetua Matanai memberi pandangan. Tetua Balai Penegakan Hukum, Rihatama, juga berkata dengan marah, "Aku lebih baik mati daripada harus tunduk kepada Sanwu yang setengah iblis itu." Tetua Matanai mendesah kesal. Sangat jelas ia menahan amarahnya. Mereka menyusup sebagai pedagang awalnya. Sepertinya ini sudah direncanakan begitu lama. Jika tidak, sangat mustahil bagi murid penjaga benteng tidak mengetahui ada pasukan besar yang memasuki pantai timur. Ini memang tidak terduga. "Meski terlambat, aku akan bersurat ke Akademi Buana Raya," ujar Master Sernenge. Pantai Laut Timur. Laut Timur tidak hanya memiliki garis pantai yang panjang tapi juga yang terluas dari seluruh pantai yang ada di daratan Liba. Di sepanjang tepi pantai Laut Timur, sekitar 500 meter dari air laut, terdapat hutan yang mayoritas ditumbuhi pohon kelapa. Meski demikian, pepohonan lainnya juga tumbuh besar dan tinggi menjulang dengan dedaunan yang sangat lebat. Lebar hutan di sepanjang pantai hanya kurang dari 1 kilometer. Setelahnya, terdapat lahan lapang yang nyaris seperti lahan gersang, tapi masih ditumbuhi beberapa pohon kecil dan pendek. Mayoritas ditumbuhi oleh semak belukar. Lahan lapang itu sangat luas. Lebarnya mencapai 10 kilometer lebih, mendekati arah Akademi Surya Dewa. Dan panjangnya tidak ketahui karena sejauh mata memandang, hanya ada semak belukar yang terlihat, baik ke kanan maupun ke kiri. Pada batas 10 kilometer lahan lapang yang mendekati komplek Akademi Surya Dewa, berdiri benteng setinggi 5 meter memanjang dari utara ke selatan. Benteng itu terbuat dari batu pualam, namun hanya sepanjang 4 kilometer. Sedangkan 6 kilometer sisanya, hanya dipagari dari susunan balok kayu, di mana bagian atasnya meruncing. Di atas benteng, berdiri 2 orang tetua, menatap ke arah timur, di mana arah itu adalah hutan pantai timur berada. Karena di sanalah pasukan dari Pulau Sanudapeni mendirikan tenda dengan peralatan dan perlengkapan perang. Seorang tetua bernama Iyasni Ari berkata marah dengan mengepalkan tinjunya. "Macam mana pula mereka berkumpul begitu banyak? Inginlah aku gorok batang leher mereka. Sudah tak sabar aku. Tunggu perintah dari akademi." Jumlah mereka tidak sedikit meski rata-rata dari mereka hanya prajurit alam, ujar Tetua Panopoe. Tetua Iyasni Ari terdiam sejenak. "Jika dipikir-pikir, benar pula apa kata kau. Jika mereka semua menyerang, habislah aku dikeroyoknya," sahut Tetua Iyasni Ari menanggapi. Tetua Panopoe menggelengkan kepalanya, lantas berkata lagi, "Iyas,
Apa kamu tidak bisa merubah cara bicaramu? Jeti sulit membedakan kamu sedang senang atau marah ketika bicara. Hahaha, jangan begitulah kau, kakak. Ini sudah mendarah daging sejak aku lahir. Biar kau tahu, jika kau ke tempat asalku itu, maka kau akan melihat semua orang sepertiku. Balas tetua Iyasni Ari dengan senyum di wajahnya. Tepi hutan pantai timur. Pada saat yang sama, 4 orang laki tua berdiri di tepi hutan. Dari penampilannya, usia mereka berkisar 70 hingga 85 tahun. Tapi itu berlaku untuk orang biasa. 4 lelaki tua itu telah berusia ribuan tahun, setidaknya 1.600 tahun bagi yang termuda. Satu dari 4 lelaki tua itu adalah salah satu tetua dari Akademi Seribu Langit, Tetua Laini Loba. Apakah sudah ada tanggapan dari Akademi Surya Dewa hingga sore ini? Tanya Tetua Laini Loba kepada ketiga lelaki tua yang bersamanya. Jenderal Suekabe, selaku pemimpin dan jenderal tertinggi dalam perang ini menjawab dengan hormat. Belum, Tetua. Mereka sepertinya masih ragu-ragu untuk mengambil keputusan. Tetua Laini Lo menyeringai. Ia yakin dalam penyerangan kali ini, Akademi Surya Dewa akan jatuh ke tangan Akademi Seribu Langit hanya dalam hitungan hari jika perang pecah. Tapi jika Akademi Surya Dewa menyerah, maka semuanya akan menjadi lebih mudah. Jenderal Sukertemen yang berada di sebelah Jenderal Suekabe berkata penuh yakin. Pasukan kita hampir 100% tiba di hutan ini. Akademi Surya Dewa akan berpikir ulang untuk melawan kita. Kekuatan mereka tidak ada seujung kuku dari kita, Tetua. Bagus. Bagus. Kerja bagus. Ujar Tetua Laini Loba dengan senyum cerah di wajahnya. Ia membalikkan badan, menghadap ke arah ketiga laki tua di belakangnya. 2 hari lagi, Tuan Muda Baimu, murid Master Sanwu juga akan datang ke medan perang ini. Kalian persiapkan tenda khusus untuknya. Perintah Laini Loba dengan tatapan serius. Dimengerti, Tetua. Jawab ketiga lelaki tua itu dengan hormat. 3 hari kemudian, di udara, di atas punggung burung jalak raksasa, Wahna bangun dari tidurnya. Sambil menguap malas, Wahna bertanya kepada Sanhu. Masih berapa lama lagi kita sampai di Akademi Surya Dewa? 4 hari lagi. Jawab Sanhu yang wajahnya masih menunjukkan kecemasan. 4 hari lagi. Wahna berseru terkejut dengan lamanya waktu yang disebutkan Sanhu barusan.